tamu undangan. Saya persilakan kepada para tamu undangan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Selamat malam para tamu undangan. Boleh saya menyapa Anda semua terlebih dahulu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di acara second anniversary dan panel diskusi yang bertemakan Powering Tomorrow with Clean Energy Through Nuclear Power. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk acara hari ini? Mohon maaf ya, ini baru saja mau mulai makan, saya harus ganggu dengan memulai acaranya, nggak apa-apa, boleh sambil diteruskan aja makannya, ngobrolnya. Tentunya saya senang sekali, saya Devina Mahendriani yang akan memandu berjalannya acara pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Insinyur Agus Puji Prasetyono, M.Eng. IPU ASEAN Eng dari Dewan Energi Nasional. Selamat malam Bapak. Lalu saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Insinyur Henry Firman Windarto, M.Eng. dari Dewan Ketahanan Nasional. Saya ucapkan selamat malam dan selamat menikmati santapannya. Bapak Hendra Subekti dari Direktur DP212 IBN Bapeten, selamat datang dan selamat malam Bapak. Bapak Muhammad Firman Syah, Direktur Engineering mewakili Direktur Utama PT PLN Engineering. Bapak Jarod S. Wisnubroto, Ibu Tri Murni Sudiartomo, Ketua Umum WIN Indonesia. Saya ucapkan selamat malam juga untuk Bapak Susilo Widodo selaku Ketua Umum HIMNI, Bapak Arnold Sutrisnanto Ketua Umum MEBNI, Bapak Rino Rahmatamukti Sekretaris LPPM ITB, Bapak atau Ibu perwakilan dari ORTN BRIN, Bapak dan Ibu perwakilan kementerian atau lembaga perusahaan organisasi yang sudah diundang untuk menghadiri acara hari ini. Selamat malam dan selamat menikmati santapan yang sudah disediakan. Dan tentunya selamat datang juga kepada seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung via live streaming YouTube channel Torkon Power Indonesia. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, mungkin ini juga bisa saling berkomentar di kolom komennya ya. Sudah dibuka kolom komennya, bisa langsung berinteraksi. Selamat datang. Senang sekali saya di sini beserta Ibu dan hadirin yang berbahagia pada malam hari ini kita bisa bertemu di ruangan yang indah, nyaman dan tentunya di Seribu Rasa Restoran Gunawarman. Oh ya, ini saya ada mau menyapa juga, saya ada tamu dari Bapak Dr. Satya Widaya Yuda MSc PhD dari Dewan Energi Nasional. Selamat datang Bapak. Terima kasih infonya ya Mbak. Perlu diketahui bersama bahwa Torkon Power baru saja merayakan ulang tahun yang kedua pada tanggal 9 September 2023. Dan walaupun baru berusia 2 tahun, ternyata perjalanan Torkon Power sudah dimulai dari tahun 2018. Dan tahun 2023 merupakan sebuah tahun penuh prestasi untuk PT Torkon Power Indonesia, di mana PT Torkon Power secara konsisten dan aktif terus mendorong pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, marilah kita saksikan bersama-sama perjalanan singkat PT Torkon Power Indonesia. Silahkan. Sebagai negara berkembang,
Pemerataan pasokan energi menjadi suatu tantangan yang harus dipenuhi sebagai pendorong utama pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kami percaya masa depan energi bersih adalah kunci untuk mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian berkelanjutan. Komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050 merupakan langkah berani dan nyata untuk melawan krisis perubahan iklim global. Saat ini PT Thorkon Power Indonesia berada pada momentum yang tepat di tengah desakan berbagai negara di dunia untuk mencapai net zero emission 2050 sesuai pada perjanjian COP28. Melalui energi nuklir yang teraman dan teramah lingkungan, PT Thorkon Power Indonesia hadir untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan pasokan energi bersih di Indonesia. Berawal dari Martingale Inc. di tahun 2015 yang berhasil melakukan kerjasama dengan PT Inuki, PT PLN, dan PT Pertamina, kemudian berubah nama menjadi Thorkon International Indonesia Representative Office di tahun 2019 hingga 2021, di mana telah melakukan perjalanan yang cukup panjang, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga negara, instansi pemerintah dan swasta, hingga lembaga pendidikan dan akademisi. Tahun 2022, PT Thorkon Power Indonesia terus bergerak secara aktif untuk mensosialisasikan energi nuklir kepada masyarakat dan berbagai instansi. Kami juga terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan guna mewujudkan pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. Tahun 2023 merupakan sebuah tahun penuh prestasi untuk PT Thorkon Power Indonesia dengan menerima DEN Awards 2023 sebagai perusahaan energi paling aktif mendorong pemanfaatan energi nuklir di Indonesia adalah bukti perjalanan membanggakan kami. Kegiatan kami juga dipenuhi dengan kegiatan yang cukup padat untuk terus mensosialisasikan manfaat dari energi nuklir kepada masyarakat luas. Tentunya hal ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan yang kuat dan konsisten dari berbagai pihak termasuk mitra, rekan media, dan pemangku kepentingan dalam mempromosikan energi nuklir di Indonesia. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk PT Thorkon Power Indonesia. Wah, seru sekali ya. Ternyata walaupun pada tanggal 9 September 2023 kemarin PT Thorkon Power Indonesia ini baru saja ulang tahun. Yang kedua, ternyata perjalanan yang ditempuh Thorkon Power ini sudah cukup panjang. Gak kerasa ya, ternyata baru 2 tahun tapi perjalanannya itu panjang sekali di sini. Tentunya kita doakan semoga Thorkon Power terus berjaya dan segala sesuatu yang sedang direncanakan dapat segera terlaksana dengan lancar. Amin, amin. Ya robbal alamin. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Oke, baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk mengundang salah satu sosok yang paling penting di PT Thorkon Power Indonesia. Beliau adalah Bapak Bob S. Effendi selaku Direktur Operasi PT Thorkon Power Indonesia. Kepada Bapak Bob, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Davina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan, nama saya Bob S. Effendi. Saya nggak perlu memperkenalkan lagi. Di sini adalah teman-teman semua. Jadi perjalanan kita sudah cukup lama, sejak 2015, cukup panjang perjalanannya. Dan tadi dikatakan bahwasanya ini adalah momentum yang tepat. Ini momentum yang tepat dalam sejarah nuklir, bukan cuma sejarah nuklir Indonesia, tetapi adalah
juga sejarah Indonesia, historical. Mengapa? Karena dua hal. Dua hal bagaimana saya merasa bahwasanya tahun 2024 ini adalah tahun di mana akan terjadi renaissance, nuklir renaissance, kebangkitan nuklir dunia Bapak Ibu semuanya. Kebangkitan nuklir dunia ini bukan saja di dunia menurut hemat saya, tetapi juga di Indonesia. Sebelum saya berpanjang lebar, saya mohon menyapa dulu karena saya udah dikasih daftar nih ya, nggak enak juga saya sapa ya. Pertama-tama saya sapa dulu nih Bapak Dr. Satya Widya Yuda dari Dewan Energi Nasional. Terima kasih Pak Satya. Tentunya juga di sini ada anggota DEN lainnya, Bapak Dr. Insinyur Agus Puji Prastyo. Saya udah kenal beliau udah cukup lama dari 2017 ya Pak Agus ya. Begitu juga Pak Satya nih. Dulu sama-sama di Kadin ya Pak Satya ya, sampai sekarang cukup lama. Yang berikutnya sahabat saya juga Bapak Dr. Insinyur Henry Firman Windarto dari Dewan Ketahanan Nasional. Ini juga sahabat saya dari sejak 2015 ya. Lalu di sini ada juga Bapak Hendra Subekti, Direktur Bapeten. Terima kasih Pak Hendra, luar biasa nih teman-teman SDM. Jadi saya melanjutkan bahwasanya kenapa saya mengatakan tahun 24 ini adalah tahun yang menurut hemat kami historical. Karena dua hal historicalnya. Historical karena saat ini di COP28 kemarin Pak Satya baru pulang, terjadi deklarasi 22 negara mengatakan akan tripling nuklir. Ini luar biasa. Tidak pernah terjadi dalam sejarah COP nuklir itu dibahas secara terbuka ya Pak Satya, sejak COP 15. Bayangkan 22 negara mempledge untuk menaikkan porsi nuklir 3 kali lipat. Ya saat ini ada sekitar 400 PLTN di dunia, kurang lebihnya di 30 negara. Artinya kalau ini terjadi by 2060 maka di dunia itu akan kurang lebih 1000 sampai 1500 PLTN. Dari kurang lebih saat ini 11% menjadi 30% dari bauran energi dunia. This is baik ikut hadir nanti. Tentunya bila semua sesuai jadwal. Bila tentunya pemerintah juga akhirnya memutuskan dan semua terjadi maka targetnya itu. Sehingga tadi udah dilihat di target itu kita targetnya bisa beroperasi komersial tahun 30. Gitu ya. Nah pertanyaannya adalah selalu adalah bila kita akhirnya Indonesia memakai PLTN, pertanyaannya adalah sederhana. Adalah apakah kita hanya menjadi pengguna PLTN atau kita menjadi negara yang memiliki industri PLTN. Karena kalau kita lihat target yang ditetapkan oleh DEN, mudah-mudahan nggak diganti ya Pak Agus ya, yaitu 54 gigawatt Bapak Ibu. Mungkin di sini banyak yang nggak paham, jadi saya kasih tahu 54 gigawatt itu saat ini total di Indonesia 75 giga ya, 75. Jadi hampir sama besarnya nuklir itu. Kalau 54 gigawatt artinya 38 tahun dari sekarang kita akan punya 100 atau 150 PLTN kalau skalanya yang SMR ya. 150 PLTN ini kan luar biasa banyak, 30 tahun dari sekarang, 38 tahun. So artinya bila ini terjadi kita Indonesia akan masuk sebuah menjadi peradaban baru. Saya di energi 30 tahun. Pak Satya juga ya lama sekali di oil and gas. Kalau saya dulu oil services, ya kecil-kecilan lah ya. Tetapi selama 30 tahun sih di energi, menurut saya yang paling exciting itu adalah saya udah lama kemana-mana, oil and gas, di hulu, di hilir, di batu bara, di segala macam saya udah pernah, terakhir di nuklir ini. Yang paling exciting sebagai orang energi adalah nuklir Bapak Ibu. This is the most exciting. Karena once we have nuclear power plant di Indonesia, kita akan jalan walk tall and proud. Bahwasanya kita adalah negara nuclear power. Kita satu-satunya dari negara G20 yang tidak punya PLTN. The only one. Artinya kalau kita by 2030 target kita beroperasi komersial 30,
Even kalau 2025 atau 2027 kita udah memulai membangun, kita akan setara Bapak Ibu dengan negara-negara nuklir power. Anggota G20, Amerika, Cina, ya kan? Jepang yang semuanya udah punya PLTN. Kita the last one dari 5 negara besar, Cina, India, Amerika, Rusia, satu-satunya Indonesia yang belum punya PLTN. So kembali lagi the fundamental questions, ketika kita punya 100 PLTN, 100-150 PLTN, 2 menit lagi nih saya udah ditegur kelamaan. Ya saya kalau udah megang mikrofon memang susah kayak Pak Sugeng ya, gak berhenti-berhenti. Mohon maaf. Jadi kalau kita punya PLTN, pertanyaannya apakah kita just another ya user PLTN atau kita membangun industri PLTN sebagaimana Korea Selatan. Korea Selatan kemarin saya ketemu tuh chairman daripada Nuclear Association Korea punya industri PLTN setelah 30 tahun Bapak Ibu. Bahkan jumlah PLTN-nya juga nggak sebanyak kita. Kita nanti dalam 30 tahun ke depan punya 100. The questions adalah kita ingin membangun nggak? Kalau Korea Selatan bisa dalam 30 tahun, why can't we? Itulah visi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bob, luar biasa. Tadi sebelum saya mulai acara ini juga dari kemarin ya kita sempat ngobrol dan saya benar-benar salut dan kagum dengan semangat dari Pak Bob sendiri untuk nge-promote bagaimana nanti tenaga nuklir di masa depan seperti dengan judul tema dari acara kita hari ini, Powering Tomorrow with Clean Energy Through Nuclear Power. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Bob. Terima kasih untuk kata sambutannya. By the way hari ini kayaknya udah tersedia makanan, tempatnya nyaman dan ini juga menuju weekend. Jadi hari ini kita diskusinya sersan. Ada yang tahu Bapak Ibu sersan? Serius tapi santai. Boleh ya Pak Bob ya, kita hari ini edisi sersan ya Pak ya. Oke, nah saya juga mau menyapa teman-teman yang sedang ada di live streaming hari ini. Halo semua, masih mengikuti karena tenang saja acaranya baru mau dimulai. Acara intinya baru saja mau dimulai. Tapi sebelumnya tadi saya juga sudah mendapatkan titipan pesan dari yang di belakang kalau tadi seru diskusinya, kalau mau menambah minuman itu bisa di samping di area buffet itu free flow minum. Bisa langsung nanti diambil aja di belakang sana. Anyway, tadi saya sempat menyinggung hari ini akan sedikit edisi sersan. Kita punya informasi yang menarik bahwa buat Bapak Ibu di sini yang suka update status, pasti banyak dong ya yang suka update sosial medianya. Di sini juga tadi ketemu dengan beberapa content creator yang suka mengabadikan dokumentasi acara ini. Boleh banget, kita malam ini ada challenge. Ya, hari ini ada challenge mumpung malam minggu, update lagi kumpul-kumpul sambil denger diskusi, boleh banget. Karena hari ini untuk para tamu undangan yang bergabung secara offline atau hadir langsung di sini, yang mengikuti secara live streaming belum dapat hadiah dulu ya, mohon maaf. Karena hari ini kalau memberikan keseruan acaranya di sosial medianya dan tag ke Torcon Power untuk 3 video terbaik di Instagram Story akan mendapatkan voucher GoPay. Ini buat jajan di rumah ya Pak ya. Karena sekarang kan lagi musim hujan, mager keluar nih ya, mau weekend atau kalau lagi bersantai di rumah tinggal order aja dan akan langsung ditraktir sama PT Torcon Power ya. Oke, jangan lupa buat share keseruan acaranya hari ini dan tadi juga ada titipan dari belakang buat teman-teman yang baju-baju hitam, katanya diminta bikin reels. Kalau tahu-tahu di sini Instagram story aja nggak apa-apa. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke inti dari acara hari ini. Sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu panel diskusi yang akan dipandu oleh saya sendiri. Semoga tidak bosan ya melihat saya lagi. Untuk itu izinkan saya bisa naik ke atas panggung dan memanggil serta teman-teman saya yang ikut berdiskusi hari ini. Acara diskusi panel kita malam hari ini adalah Powering Tomorrow with Clean Energy Through Nuclear Power yang akan disampaikan oleh para panelis kita yang sangat luar biasa yang juga pastinya sudah dikenal ya oleh banyak
masyarakat juga karena aktif sekali sharing di sosial media maupun non sosial media. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya panggilkan untuk bisa bergabung di tengah-tengah kita semua. Yang pertama, mohon bersiap Mbak Trianisha. Silahkan mulai memasuki area panggung. Ya, beliau merupakan seorang jurnalis dengan perjalanan luar biasa selama 1 dekade di industri media ya, sama kita ya industri media ya. Karir Mbak Nisha ini silahkan duduk di sini aja Mbak, boleh? Karir Mbak Nisha ini dimulai sebagai freelancer di grup Kompas Gramedia dan reporter online di Bisnis Indonesia. Titik penting dalam karir Nisha dimulai ketika ia terjun ke dunia jurnalisme televisi, menandai debutnya sebagai jurnalis di Metro TV selama 7 tahun yang penuh membawa pengaruh. Kini Nisha menjadi produser di media Detik Network di Hai Bunda. Dan hadirin yang berbahagia, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Trianisha. Oke, narasumber kita yang kedua, saya ingin memanggilkan Satya Hanggayuda. Perjalanan profesional Hangga ditandai dengan perannya sebagai spesialis LNG and LPG di SKK Migas, di mana beliau juga menjadi anggota tim perumus organisasi dan ia juga dikenal sebagai aktivis generasi muda di bidang pendidikan. Karena merupakan alumni Presiden Michigan State University dan Sekretaris Jenderal Mata Garuda LPDP yang merupakan organisasi penerima beasiswa LPDP di bidang energi dan environmental. Hangga juga menjabat sebagai co-founder Energy and Environmental Institute dan berkat pengalamannya ia kerap menjadi pembicara di berbagai acara. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah untuk Satya Hanggayuda. Oke, masih ada 2 lagi. Seru sekali ya, kita hari ini rame banget. Panelis yang ketiga, nah bersiap saya akan memanggilkan. Ini si cantik Fania Fitrayanti Herlambang, boleh silahkan maju ke area panggung. Lahir di Madiun 11 Februari 1997, wah kita deketan nih tanggal lahirnya nih. Fania merupakan lulusan dari Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Mengawali karirnya sebagai wakil provinsi Banten pada ajang Putri Indonesia 2018. Perjalanannya berlanjut mewakili Indonesia di kompetisi Miss International 2018 yang diadakan di Tokyo, Jepang. Fania mulai bekerja dengan pemerintah, organisasi nirlaba, dan praktisi terkait manajemen sampah, konservasi, dan energi bersih. Hadirin yang berbahagia, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Fania Fitrayanti Herlambang. Last but not least, kita panggilkan Antonino Infloresca Jovialstra Da Lopez atau yang biasa dikenal dengan nama Jovial Da Lopez. Oke, silahkan. Lahir di San Francisco 24 Februari 1990, Jovi merupakan lulusan dari Fisika Nuklir Universitas Indonesia yang kini menjadi seorang YouTuber, komedian, aktor, dan penulis skenario di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Jovial dan 4 panelis kita. Selamat malam teman-teman, saya izin bergabung di area sini ya. Saya duduk juga karena kita diskusinya hari ini akan panjang, akan berat atau enggak ya kira-kira hari ini diskusinya. Kalau tadi kita briefing sih lumayan gak selesai-selesai ya, sampai lupa makan, betul. Jadi kita duduk aja, oke? Oke. Selamat malam lagi, kita mulai diskusi hari ini ya. Mungkin ada yang mau dimulai dokumentasikan dulu juga boleh. Sambil saya juga sebenarnya kalau ngomongin masalah nuklir, mungkin 4 orang ada di depan panggung ini akan menjawab lebih expert, akan menjawab lebih jelas, akan menjawab lebih detail. Tapi sebenarnya kita pengen berangkat juga dari sehari-hari kita dulu kali ya, kalau sama saya ngobrolnya sehari-hari kita dulu. Apalagi di sini bukan hanya teman-teman atau hadirin Bapak Ibu yang hadir di sesi hari ini, tapi juga ada teman-teman yang ada di sosial media. Boleh say hi dulu. Halo teman-teman di sosial media, bisa dengar kita di live streaming di YouTube juga. Belakangan ini, ini kalau saya ngomonginnya dari seorang orang yang tinggal di Indonesia dan seorang ibu juga, dan seorang diri sendiri yang gampang batuk, bener gak sih? Saya nih, mungkin kita atau rekan-rekan di sini juga berhadapan dengan masalah besar, yaitu masalah apa? Polusi udara, betul?
Masalah besar ya, apalagi dengan maraknya sosial media, foto, gedung, ketutupan, polusi, asap, abu-abu semua tuh menyebar di seluruh sosial media. Kita berangkat dari situ dulu aja sebelum mungkin kita bahas yang lebih teknis dan lebih berat. Mungkin aku mau ngobrol dulu dengan Mbak Tria ya. Mbak Tria, sebagai seorang jurnalis, kita tahu nih ya permasalahan polusi udara itu banyak sekali disebabkan oleh tenaga listrik, dan paling besar kedua itu setelah tenaga listrik adalah kendaraan. Ya, menurut kamu sebagai seorang jurnalis nih ya, kiprah kamu sebagai jurnalis, pendapat kamu seperti apa sih dengan keadaan Jakarta atau ya Jakarta yang sekarang? Terima kasih Mbak Devina. Sebelumnya saya mau ucapin selamat malam dulu buat Bapak Ibu yang ada di sini. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa berdiskusi dengan teman-teman yang hebat ini. Pak Bob, terima kasih banyak. Tadi Mbak Devina pertanyaannya kita bahas tentang sehari-hari aja dulu sehari-hari dulu tentang aja. polusi udara. Jadi aku mau cerita sedikit nih tentang aku kan jurnalis nih ya. Kita mau cerita dulu kembali ke tahun 2020. Kita itu kan selama ini ternyata tidak sadar bahwa ternyata polusi udara itu kita udah rasain dari lama ya. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, atau mungkin 40 tahun lalu lah ya udah ada polusi udara. Kita terbiasa hidup dengan langit yang tidak biru. Terus tiba-tiba 2020 semua orang nih di media sosial ngepost, Masya Allah langit Jakarta biru. Kenapa bingung ya? Kan emang harusnya langit biru gak sih? Tapi kayak hari itu semuanya ramai banget ngepost, Masya Allah langitnya biru akhirnya gitu. Karena ternyata karena pandemi ya mungkin kendaraan berkurang atau mungkin ada aktivitas apa yang berkurang gitu sampai akhirnya langitnya tuh jadi biru. Nah sejak itu akhirnya di media yang tempat aku bekerja, mungkin di media lain juga, itu akhirnya dari Pemret, Wapemret, Tredpel sama Korlipnya itu menyarankan untuk setiap hari kita harus ngecek indeks kualitas udara tiap hari. Kalau saya lebih milih untuk download apps, ada namanya Nafas, jadi bisa ada notifnya, selamat pagi hari ini kualitas udara di Jakarta berapa gitu. Nah, kenapa akhirnya itu jadi kayak semacam apa ya, sesuatu yang wajib untuk kita lihat, karena kalau indeks kualitas udaranya antara 50 sampai 100 ya udah moderat aja baguslah gitu, masih mending jadi berita. Kalau tiba-tiba di atas 100 kayak waktu itu ya jadi berita juga. Kalau misalnya tiba-tiba 30 ya jadi berita juga gitu kan. Jadi kayak dari situ jadi apa ya, acuan kita lah untuk informasi kepada masyarakat, karena kan gak semua orang ngecek ini tuh kan setiap hari, jadi dari kitanya dulu ngecek itu. Nah berhubung saya sekarang bidangnya itu parenting, di media parenting, jadi ada tentang kehamilan, menyusui, dan tentunya ini tuh apa ya, polusi udara yang akhir-akhir ini itu menambah keresahan bagi ibu ya, yang sedang hamil dan ibu yang punya bayi dan balita. Jadi dari data yang saya dapat dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ini untuk di Jakarta aja, ada data mereka punya sepanjang Januari 2023 sampai Juni 2023 aja, setiap bulannya ada 100.000 lebih orang terkena ISPA. Dari 100.000 orang itu terkena ISPA, 41.000 diantaranya itu bayi dan balita. Kebayang ya, ibu-ibu tuh pasti panik banget. Dan kalau misalnya kita ikut seminar atau kita wawancara dokter spesialis anak gitu ya, banyak dampak buruk dari polusi udara tuh banyak banget. Bukan cuma sekedar ISPA aja, tapi mungkin Mbak Devina tahu juga ya, stunting, tahu stunting kan, gagal tumbuh yang biasanya itu penyebabnya karena anak di golden age-nya itu kurang gizi. Tapi sebetulnya ada dampak juga dari polusi udara. Kayak misalnya anak stunting itu penyebabnya salah satunya infeksi. Lah ISPA kan infeksi juga ya. Kalau misalnya nggak dikelola dengan baik, nggak diobatin secara baik. Karena biasanya kan anak ISPA yaudah dia batuk aja. Tanpa kita sadari bahwa batuknya yang biasa aja itu bisa jadi pneumonia suatu hari nanti atau kayak gimana gitu. Jadi ada banyak banget dampaknya, dan selain stunting, pneumonia itu bisa jadi menyebabkan mereka itu motorik halusnya terganggu, terus gangguan kepribadian dan lain-lain. Jadi ternyata banyak banget. Itu baru untuk bayi dan balita. Untuk ibu hamil lebih parah lagi.
Kalau kita juga bertanya sama dokter Opjin, ternyata dampak dari polusi udara misalnya pada ibu hamil trimester 3 yang udah hamil 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Kalau mereka terpapar polusi yang lebih tinggi dari biasanya, misalnya yang rumahnya mungkin kayak di pinggir jalan atau di dekat PLTU gitu kali ya, itu tuh berisiko banyak. Yang pertama preeklamsia yang mereka terkena tekanan darahnya tinggi tapi fungsi ginjal dan hatinya itu enggak berfungsi lah gitu. Terus yang berikutnya bisa memicu kelahiran prematur. Berat badan bayi lahir rendah di bawah 2,5 kilogram. Itu kan udah batas bawah ya. Kalau di bawah itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Dan ternyata penyebabnya itu polusi udara. Jadi kan kayak wah ternyata dampaknya itu ISPA enggak. Itu dia makanya kayak sekarang tuh semakin banyak orang yang kena ISPA yang kita pikir mungkin batuk-batuk biasa atau pilek-pilek biasa, tapi kita itu nggak pernah tahu kalau itu terus terjadi dalam waktu yang lama, itu arahnya bisa jadi kemana sih. Nah kita dari media itu berusaha sebetulnya untuk kayak mencari tahu sebenarnya akar dari masalahnya apa, lalu solusinya tuh kayak gimana. Sejauh ini kita masih mencoba terus follow up sampai ketemu solusi yang cocok gitu. Oke, jadi sebagai media itu mencari tahu bangun pagi udara lagi seperti apa hari ini, bukan untuk diri sendiri aja tapi untuk dilaporkan juga ke platform medianya, jadi untuk menginformasikan ke orang lain juga. Dan yang tadi aku tangkap juga Mbak Tira juga udah sempat mention bahwa beberapa sumber penyumbang emisi CO2 yang terbesar itu sebenarnya tadi selain transportasi tapi juga ada PLTU juga ya. Dan ini selain dengan data yang saya baca dari Climate Transparency Report bahwa penyumbang emisi CO2 terbesar itu 43% adalah ketenaga listrikan. Dilanjutkan 25% dengan transportasi dan 23% dengan bidang industri. Nah Mbak, aku mau lanjut ngomongin masalah transportasi. Akhir-akhir ini kita juga sering melihat pemberitaan bahwa pemerintah ini mungkin sudah mulai melek dengan problemnya ya, mengajak masyarakat untuk beralih kepada electronic vehicle. Buat banyak orang yang mungkin juga belum paham sepenuhnya menganggap ini merupakan salah satu solusi. Menurut Mbak Tria sendiri, apakah ini sudah merupakan solusi yang tepat? Kan tadi kamu ngomongin transport, jadi aku tanya. Bener juga. Oke, jadi kalau kita di media itu kan memfollow up apa sih penyebabnya dan lain-lain, itu kan ke banyak pihak ya, Kementerian LHK, Kementerian SDM, Kementerian Perhubungan, macam-macam, ke pengamat lingkungan, pegiat lingkungan, aktivis dan lain-lain juga. Tapi yang kita temukan gitu ya, itu tuh ternyata ada perbedaan pendapat antara dari satu lembaga ke lembaga lain atau mungkin di tengah masyarakat juga. Yang mana sih yang menyumbang kualitas udara buruk paling tinggi? Siapa deh yang 43%, siapa deh gitu kan? Yang transportasi atau ketenaga listrikan. Tapi padahal sebenarnya kayaknya dua-duanya tuh punya andil sebenarnya ya. Jadi kayak kalau misalnya PLTU itu ya, misalnya kita sebut aja itu, kalau dari data yang kita punya, kalau nggak salah Indonesia itu PLTU batubaranya kelima terbesar di dunia, betul nggak Pak? Betul ya, yang mana PLTU-nya itu banyak banget, tiap tahun dibangun lagi, dan lokasinya itu nggak terlalu jauh dari Jakarta. Kan bisa jadi juga sebenarnya ya, bisa jadi juga itu penyebab utama. Nah kalau dari transportasi, tadi kamu ngomongin EV, itu di-charge kan ya, di-charge, bahan untuk membuat baterainya kan litium, bener nggak sih? Bener ya, yang proses pembuatannya juga dari pertambangan gitu ya. Jadi kok kayaknya kalau lihatnya ini bener nggak ya? Kok kayaknya solusi, itu kan salah satu solusi dari pemerintah juga ya, selain modifikasi cuaca, ada juga campaign untuk beralih transportasinya ke listrik. Tapi kalau masih pakai litium gitu, bukannya PLTU-nya nanti makin ngebul ya gitu sih. Jadi sebenarnya kalau kayak kita sekarang pada akhirnya kalau dari aku gitu ya, ngelihatnya kok kayaknya kurang efektif dan efisien ya si solusi tersebut gitu. Oke. Kurang efisien. Terus tadi sempat ngebahas juga bahwa mobil EV ini pun juga harus tetap di-charge, which is bahan bakarnya itu, kalau listriknya itu masih menggunakan energi fosil.
ya, yang mana peningkatan penggunaan EV atau electrical vehicle ini menjadi solusi yang at some point mungkin kurang tepat jatuhnya sekarang, betul ya? Koreksi ya kalau aku salah untuk meng-highlight. Nah, lalu kalau tadi dirasa kurang tepat, kita butuh energi pengganti fosil. Kalau menurut Mbak Tria sendiri, kriteria energi apa yang kita butuhkan yang sebenarnya untuk mengganti energi fosil ini? Iya, jadi kalau dari banyak dialog-dialog gitu kan emang solusinya selain kayak modifikasi cuaca dan peralihan dari kendaraan yang bensin gitu ke listrik kan nggak solusi jangka panjang nih. Emang kan solusinya akhirnya adalah transisi energi. Berarti kita harus cari yang sama juga seperti energi fosil ini gitu, yang bisa diproduksi di mana aja gitu ya, dan bisa menghasilkan udara yang bersih gitu. Sepertinya. Sepertinya itu berarti tetap butuh approval, mungkin dari sebelah ada yang mau bantu juga menambahkan. Butuh energi yang bisa diproduksi anywhere gitu loh, di mana aja. Ya, mohon izin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Tria. Jadi memang saat ini kalau kita lihat sektor energi di Indonesia, memang mayoritas ya energi kita itu dari bahan bakar fosil. Dari batu bara. Kalau kita lihat dari bauran energi nasional, bahkan juga dari produksi listrik dari PLN yang merupakan sole off-taker listrik di Indonesia, mayoritas masih batu bara yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Oleh karena itu, kita perlu bertransisi ke energi baru dan energi terbarukan. Gitu. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua EBT itu bisa menggantikan batu bara, karena batu bara itu memiliki high energy and power density, jadi mereka bisa menyediakan listrik 24 jam ya, dan juga murah. Oleh karena itu harus ada sumber energi yang bisa bridging ya dari bahan bakar fosil ke EBT. Salah satunya gas sebagai energi yang lebih bersih, ada juga kalau EBT panas bumi, dan tentunya juga ada nuklir ya yang bisa kita manfaatkan. Karena apapun juga kita butuh stability, terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta ya, atau bahkan kota-kota lain. Itu kita menggunakan energi ya itu untuk industri, kita menggunakan energi untuk listrik, kita menggunakan energi untuk transportasi kendaraan ya. Jadi bukan hanya listrik. Tetapi memang kita butuh sumber energi yang bisa diandalkan dan yang bisa menggantikan sumber energi seperti batu bara. Dan itu kan tentunya butuh biaya, butuh investasi gitu. Dan harga juga harus bisa ekonomis ya bagi masyarakat. Karena mungkin kalau kita berbicara mengenai bersih itu penting. Tetapi mungkin yang lebih penting bagi masyarakat itu apakah harganya bisa kompetitif, apakah harganya murah ya seperti dari bahan bakar fosil. Apabila harganya terlalu mahal, ya masyarakat secara keseluruhan tidak akan mau membeli listrik yang lebih, walaupun itu lebih bersih, karena mereka hanya lihat apakah ekonomis atau tidak. Tetapi mungkin kalau Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, kita lebih fokusnya ke energi yang lebih bersih, lebih sustainable gitu. Jadi tentunya salah satunya ya PLTN ya, yang kita berharap itu juga bisa segera on stream ya, dan kita bisa tidak hanya melakukan riset ya dengan nuklir, tetapi kita bisa menghasilkan listrik ya di Indonesia dengan menggunakan nuklir gitu. Dan kalau tadi yang pertanyaan soal kendaraan listrik ya tadi, itu juga mungkin bisa menambahkan ya apa yang disampaikan tadi oleh Bu Tria, bahwa memang itu menjadi masa depan kita beralih ke listrik, dan itu juga tergantung dengan infrastruktur, dengan adanya SPKLU, karena itu menjadi sesuatu yang penting terutama bagi kita yang ingin keluar kota ya, karena juga kan harus ada tempat untuk ngecas listrik. Sama seperti SPBU itu ada di mana-mana, kita juga nyaman menggunakan kendaraan konvensional karena SPBU ada di mana-mana, jadi SPKLU harus ada. Tetapi kalau kita berbicara mengenai lingkungan ya, apakah bersih atau tidak, itu juga tergantung listriknya itu dari mana, berasal dari mana. Kalau listrik dari SPKLU masih dari batu bara, sama saja itu mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Jadi harus kita pastikan juga ke depannya ini bisa dari EBT gitu. Dan kita berharap
dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi seperti baterai storage itu bisa lebih murah dan lebih ekonomis. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Mas Angga ya sudah menambahkan. Tadi aku setuju banget sih. Kadang kita melihat solusi itu di awal at the surface, oh ini bisa menjadi solusi. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, tarik lagi ke asalnya seperti apa, itu mungkin belum bisa menjadi jawaban yang tepat. Dan tadi meng-highlight juga apa sih yang kita butuhkan untuk mengganti atau menjadi energi transisi ini, ya salah beberapanya adalah harus mencari yang bisa stabilnya juga sama gitu ya, dan bisa menjadi energi yang bisa diandalkan, bersih, dan pastinya harus ekonomis juga gitu ya untuk masyarakat untuk bisa digunakan. Oke, berhubung tadi dibantu oleh Mas Angga, saya langsung mau nanya lagi ya ke Mas Angga ya. Terima kasih ya Mbak Tria ya, lanjut nih ya kita ya nanya ya. Oke, nah masih ngomongin tentang cuaca gitu ya Mas Angga ya, seperti kita rasakan bersama. Tadi kalau saya nanya sama Mbak Tria, jawabannya mungkin dari angle parenting. Akhir-akhir ini suhu udara itu kan menjadi lebih panas, betul ya? Tapi ya walaupun juga sebenarnya hujan, tapi kok makin lembab ya itu karena mungkin panasnya juga makin meningkat. Kalau menurut Mas Angga sendiri, apa sih penyebabnya dan dampak buruk apa yang bisa kita rasakan ya selain panas itu menjadi gerah? Ada nggak dampak yang lebih panjang atau mungkin lebih buruk lagi yang di sini mungkin teman-teman yang di YouTube juga butuh tahu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita lihat penggunaan bahan bakar fosil itu mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang kurang baik untuk lingkungan dan sangat tidak baik untuk lapisan ozon. Otomatis kalau misalnya lapisan ozon kita menipis atau misalnya ada lubang, otomatis radiasi dari matahari itu semakin intens gitu. Otomatis itu kan menyebabkan kenaikan suhu udara dan juga bisa menyebabkan banyak sekali fenomena seperti banjir, longsor, terus juga kebakaran hutan dan lahan, kerusakan ekosistem di bawah laut gitu. Jadi memang dampaknya sangat besar gitu, dan itu mungkin kalau bagi masyarakat umum ya mungkin yang tidak terlalu familiar ya dengan perubahan iklim, pemanasan global, konsekuensinya itu baru merasakan pada waktu terutama di Jakarta ya mengalami cuaca yang cukup panas. Terus kita juga sempat selama setengah tahun sama sekali tidak ada hujan. Itu kan juga menyebabkan kita merasa benar-benar panas dan gerah gitu ya. Bahkan saya pribadi juga kalau berolahraga di luar atau mungkin pada waktu Car Free Day itu setiap kali setelah selesai lari 15-20 kilo itu setelah itu langsung radang tenggorokan gitu. Dan banyak, bukan hanya saya saja, ada yang radang tenggorokan, ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang sakit, dan itu terjadi. Baru belakangan ini sebulan 2 bulan lah itu baru ada hujan gitu ya, dan tentunya itu juga membuat suasana dan juga membuat cuaca itu lebih enak lah dibandingkan yang sebelumnya gitu ya. Jadi itu dampak yang sebenarnya disebabkan oleh banyak sektor ya, jadi bukan hanya sektor energi. Kita lihat kenaikan emisi gas rumah kaca itu memang mayoritas bahkan di dunia 75% dihasilkan oleh sektor energi. Tetapi ada beberapa sektor lainnya juga yang berkontribusi terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca. Seperti apa? Seperti kebakaran hutan dan lahan, industri, limbah. Ya, jadi ada banyak sektor yang berkontribusi gitu ya. Jadi bukan hanya satu sektor. Kalau di Jakarta sendiri memang betul ada mungkin PLTU bisa menyebabkan ya industri dan juga transportasi kendaraan. Yaitu mereka juga berkontribusi ya, terutama roda 2. Kan mayoritas kendaraan kita roda 4, roda 2 itu masih menggunakan bahan bakar fosil. Nah itu juga tentunya ada dampak ya terhadap kenaikan emisi-emisi yang mungkin kurang baik ya untuk lingkungan, dan kita merasakan itu ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka dari sini penting gitu, terutama Torkon yang mengadakan acara pada malam hari ini di mana kita harus bisa bertransisi ke energi yang lebih bersih. Baik itu mau nuklir, mau itu panas bumi, mau itu hidro, PLTS, PLTB, dan kita sudah melakukan itu. Ya, tetapi dari total potensi energi baru terbarukan yaitu sekitar 417,6 gigawatt, saat ini yang dimanfaatkan itu baru sekitar 2,6 ya persen. Ya, jadi memang masih sangat kecil. Oleh karena itu ada banyak sekali room for improvement. Gitu ya. Jadi ada banyak sekali ruang di mana kita bisa mengembangkan EBT yang bisa kita gunakan. Baik itu untuk listrik, baik itu untuk industri, baik itu untuk transportasi, dan kita berharap dengan adanya EBT mengurangi emisi gas rumah kaca
dan tentunya itu juga akan lebih baik lagi ke depannya untuk lingkungan, dan juga kita tidak akan terlalu merasa terlalu panas ya. Jadi di Jakarta memang saat itu kan banyak ya yang mengeluh gitu. Jadi bahkan saya kadang agak refreshing Mbak, kalau misalnya ke Bogor, ke Bandung itu lebih enak ya cuacanya. Tapi saya berharap dengan kita bisa bertransisi ini, mengurangi emisi gas rumah kaca, pokoknya emiten-emiten yang negatif, lah itu bisa memperbaiki semua permasalahan-permasalahan seperti itu. Permasalahan mengenai suhu udara yang cukup panas. Demikian. Oke, terima kasih jawabannya. Emang belakangan tuh sebelum musim hujan tuh panasnya udah bener-bener kayak matahari ada 10 ya di atas ya. Keluar tuh kayak langsung nyengat dan kayak sunburn gitu ya, padahal kita di Jakarta bukan di Bali gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi alasan juga pada akhirnya mendingan liburan, tapi jangan kabur dari masalah ya. Justru tadi benar dari Mas Angga juga sempat remind juga untuk tahu sebenarnya akar permasalahannya apa sih dari panas ini. Lalu kita pun juga bisa mencari tahu bagaimana cara kita bisa berkontribusi untuk pada akhirnya ya mengatasi masalah yang menyebabkan ya terjadinya masalah yang saat ini gitu. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan juga dari Mbak Fani atau Mas Jovi masalah ini? Masalah mengenai masalah kita banyak soalnya. Masalah kita panas dulu deh sekarang. Panas. Saya tadi juga sempat dibahas sama Mas Angga. Habis kan jauh tuh di sana takutnya tadi ngeliat-ngeliat aja pengen jawab gitu. Aku tanya deh sekarang. Aman. Oke. Setuju sama jawaban mereka. Oke, baiklah. Setuju ya? Setuju. Berarti tunggu giliran ditanya ya, kalau gitu sekarang. Oke, terima kasih ya jawabannya. Nah, sempat tadi aku dengar juga Mas Angga mention tentang climate change, yang mana juga jadi fokus banyak lembaga-lembaga dan pemerintahan. Ya walaupun terus menjadi fokus, tapi ya sampai sekarang ya belum ada dampak yang signifikan juga, mungkin berprogres gitu. Nah, bulan lalu saya sempat dengar ada beberapa delegasi negara di dunia ini bertemu pada kegiatan COP28 di Dubai. Salah satu fokus utama yang menjadi pembahasan mereka adalah climate change. Terkait hal ini, bagaimana sih tanggapan dari Mas Satya sendiri? Ya, jadi acara COP itu kan acara yang diadakan setiap tahun ya. Jadi tahun ini tuh udah yang ke-28. Itu diadakan di Dubai, itu dari tanggal 30 November sampai 12 Desember. Ya, jadi bahkan pemimpin-pemimpin negara, delegasi dari semua negara itu hadir ya. Kalau kita lihat memang tujuan dari COP ya, itu sebenarnya bermula kalau kita berbicara mengenai nationally determined contribution, itu terjadi saat COP21 ya di Paris itu pada tahun 2015, di mana masing-masing negara termasuk Indonesia kita meratifikasi, dan itu menjadi undang-undang pada tahun 2016. Itu Undang-Undang nomor 16 tahun 2016. Itu pada intinya mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030, ada target yang tanpa bantuan internasional sama target dengan bantuan internasional. Setelah itu belakangan ini memang ada namanya enhanced NDC, di mana target kita ditingkatkan. Yang sebelumnya mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29%, itu sekarang menjadi 31,89%. Dan dengan bantuan internasional itu yang sebelumnya ya sekarang udah menjadi 43,2% gitu ya. Jadi itu memang menjadi dari 41% ke 43,2%. Nah, itu menjadi target ya dari masing-masing negara. Kenapa? Karena kita ingin memastikan pada tahun 2050 kenaikan ya temperatur global itu tidak melebihi 2 derajat Celcius gitu ya. Jadi kalau bisa 1 atau enggak 1,5 derajat Celcius. Nah, kalau kita berbicara mengenai secara global, yang berkontribusi terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca itu bukan hanya satu negara, yaitu ada banyak sekali negara, ada Amerika, ada Tiongkok, ada juga Eropa, Indonesia menjadi salah satunya. Oleh karena itu ada banyak sekali negara, lebih dari 90 negara yang meratifikasi persetujuan Paris, dan target ya untuk tahun ini yang dibahas itu mencapai net zero emission pada tahun 2050 gitu. Net zero emission itu emisi nol bersih, bukan berarti sama sekali tidak ada emisi. Jadi tetap akan ada emisi, tetapi emisi yang dikeluarkan itu setara dengan emisi yang diabsorb ya, baik itu dari lingkungan, ya kan, dari atmosfer, jadi itu setara. Indonesia targetnya itu tahun 2060. Memang banyak negara-negara maju targetnya 2050, tetapi kalau kita melihat dari roadmap dan juga kita melihat jangka panjang, memang Indonesia itu baru bisa mencapai 2060, walaupun memang kita ada target. Apabila kita bisa mencapai target itu sebelum 2060, ya tentunya kita akan mengakselerasi.
Tetapi dengan adanya COP setiap tahun, track atau tidak, dan apa yang perlu kita lakukan, baik itu secara nasional maupun bantuan internasional. Apakah kita perlu bekerja sama dengan negara-negara lain, bantuan apa yang kami butuhkan. Karena masing-masing negara itu memiliki dinamika yang berbeda-beda. Indonesia sebagai contoh, kita negara kepulauan, ya kan? Kita ada di equator, ya, dan juga cuaca itu berbeda dengan negara-negara lain. Bahkan sumber energi yang kita pakai itu juga beda dengan negara-negara lain. Di Indonesia mayoritas bahan bakar fosil. Di Eropa dulu mayoritas bahan bakar fosil, sekarang mereka udah beralih ke EBT. Jadi sebenarnya progresnya di masing-masing negara itu beda-beda. Jadi tidak bisa dibandingkan Indonesia dengan negara Eropa, Indonesia dengan Amerika. Jadi setiap negara itu pasti ada case study sendiri. Dan pasti ada keunggulan tetapi juga ada areas of improvement di mana kita butuh bantuan. Nah disitulah kita memonitor di dalam COP, yaitu the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Gitu. Jadi ada beberapa delegasi yang udah hadir di sana dan kami berharap itu bisa di follow up. Dan yang perlu follow up itu bukan hanya satu sektor, itu baik itu mau eksekutif, itu mau legislatif, itu mau BUMN, mau swasta, dan perlu disampaikan juga bahwa yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, pemanasan global bukan hanya sektor energi. Ya, jadi ini merupakan sesuatu yang lintas sektoral gitu ya. Jadi di COP itu membahas mengenai banyak isu, ya tentunya salah satunya pasti energi karena memang kontributor terbesar adalah energi, tetapi bukan hanya energi saja. Jadi kita berharap setelah COP ini udah selesai nanti, kita berharap kita bisa terus follow up dan itu juga tergantung ya dengan kepemimpinan berikutnya juga gitu. Jadi kita berharap itu tetap bisa menjadi prioritas karena seperti yang kita ketahui setiap 5 tahun atau 10 tahun pergantian kepemimpinan bisa berubah agenda dan ini target yang jangka panjang ya. Kalau 2030 mungkin cuman sekitar 6 tahun dari sekarang, tetapi kalau kita berbicara 2060 itu kan masih beberapa puluh tahun kemudian, itu ada banyak sekali administrasi gitu ya. Jadi itu juga tergantung dengan siapa yang berkuasa, tetapi kita berharap ya kita bisa bekerja sama satu sama lain gitu untuk bisa mencapai target-target yang sudah kita sepakati dan sudah menjadi undang-undang. Demikian. Thank you Mas Angga, ini clear banget ya. Yang saya juga sebenarnya pengen menanggapi sedikit gitu, walaupun tergantung dengan pemerintahan berikutnya, tapi yang saya lihat sekarang banyak generasi muda seperti mungkin Mas Angga, Mas Jovi, Mbak Fania, Mbak Trisha yang juga sudah mulai aware akan masalah ini yang mungkin nantinya juga akan jadi penerus untuk memperjuangkan, untuk melakukan progres yang mungkin lebih lagi dari pemerintahan yang mungkin ya di depan mata ini, tapi ya siapa tahu kita lah yang mungkin akan menjadi penerus berikutnya. Setuju nggak? Setuju. Karena generasi muda, anak-anak muda, kalau saya lihat ya panelis-panelis yang di atas ini kan ya kita memiliki passion, expertise sendiri. Jadi saya juga berharap dan bahkan di audience juga saya lihat ada anak-anak muda. Ya kita adalah generasi sekarang dan juga masa depan. Betul. Jadi ya saya berharap kita terus semangat, optimis ya dan melakukan yang terbaik untuk bangsa, untuk negara, untuk energi, untuk mengurangi emisi-emisi itu yang negatif itu untuk lingkungan. Nah kita harus kerja sama satu sama lain. Ya. Betul, itu yang tadi saya juga sempat diskusi dengan Pak Bob, tujuan diselenggarakannya acara ini juga salah satunya adalah untuk mensupport banyak generasi muda untuk mulai melek ya, untuk mulai sadar dan ikut memperjuangkan hal yang sedang teman-teman panelis di sini juga perjuangkan saat ini. Oke, nah saya lanjut ya Mas Angga ya. Tadi kan juga sempat saya dengar negara nih banyak banget berbeda-beda dengan masalah yang berbeda-beda juga. Tapi sebenarnya desakannya itu kan sama ya, yang dilakukan untuk pada kegiatan COP28 untuk menuju net zero emission 2050. Bahwa kita butuh energi pengganti energi fosil. Nah kalau menurut Mas Angga sendiri yang selama ini aktif mensosialisasikan ada transisi energi, mungkin mau menambahkan lagi nih kriteria apa yang dibutuhkan untuk mengganti energi fosil? Ya, jadi saat ini memang kita menggunakan banyak sekali PLTU, kalau di daerah 3T ada diesel gitu. Jadi yang kita butuh itu investasi, kita juga butuh pendanaan. Apabila kita memang ingin memensiunkan dini ya pembangkit listrik tenaga uap batu bara, lah itu harus ada penggantinya. Penggantinya apa? Lah itu otomatis butuh biaya, butuh investasi, kita juga butuh bantuan internasional dan juga kita butuh seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya sumber energi yang memang memiliki high energy and power density ya. Jadi yang bisa menyediakan misal sebagai contoh listrik 24 jam gitu ya, yang bisa menggantikan PLTU. Karena kalau misalnya semua PLTU tiba-tiba dimatikan, tidak ada penggantinya,
ya tentunya itu pasti akan mempengaruhi kita kan, kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sebagai contoh, kita mengadakan seminar ya pada malam hari ini, menggunakan mic, ya ada juga lampu dan juga ada proyektor, layar, itu menggunakan listrik. Ya listrik berasal dari energi gitu. Jadi memang butuh investasi, butuh biaya, harga juga harus ekonomis, dan juga harus butuh bantuan juga ya, pendanaan gitu, dan juga bantuan internasional. Itu hal-hal yang kita butuhkan. Ya tentunya regulasi juga akan sangat membantu gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti sebagai contoh, kalau misalnya nanti RUU EBT itu bisa disahkan, otomatis ada landasan hukum kan bagi para investor EBT. Setelah itu kalau kita lihat dari kebijakan energi nasional itu juga sekarang dalam tahap revisi, jadi kita berharap itu bisa segera ditetapkan juga ya, dan sesuai dengan roadmap kita ke depannya itu akan sangat membantu. Tetapi memang ini merupakan sebuah isu yang memang multisektoral ya, jadi bukan hanya satu sektor, bukan hanya sektor energi, bukan hanya satu kementerian gitu ya. Jadi ini melibatkan semua stakeholder. Tapi pada intinya itu kita harus ada sumber energi alternatif yang bisa menggantikan, yang tentunya bisa kita gunakan dan kita bisa mendapatkan listrik 24 jam, terus harganya harus murah, dan itu butuh biaya, butuh investasi, dan juga butuh pendanaan dan bantuan internasional juga. Oke, jadi untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan itu juga melibatkan banyak sekali sektor ya, dan tidak bisa dikerjakan sendiri dan membutuhkan banyak sekali support dari berbagai macam pihak, lembaga, struktur yang bisa sama-sama mensupport untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Oke, terima kasih Mas Angga untuk jawaban-jawabannya. Kita lanjut ya ke Mbak Fania. Halo Mbak Fania. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam ya. Oke, kita lanjut aja Mbak Fania. Sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2018, selama ini sering terjun langsung ke lapangan untuk memberikan kontribusi nyata mengurangi pencemaran lingkungan. Tapi sebenarnya nih ya Mbak, menurut Mbak Fania sendiri, ada nggak sih Mbak korelasinya antara polusi udara yang terjadi akhir-akhir ini dengan pencemaran lingkungan itu sendiri? Oke, pastinya udah ada hubungannya ya, tadi udah dibahas banyak dengan panelis-panelis sebelumnya juga, pastinya berkorelasi tinggi antara tadi emisi yang dihasilkan dari pembangkit listrik gitu ya untuk kebutuhan energi, baik itu industri dan juga pembangkit listrik, selain itu juga dari kendaraan gitu ya, kendaraan bermotor, kita udah banyak mendiskusikan tentang itu ya, bagaimana korelasinya terhadap isu lingkungan. Dan selain dari polusi yang dampaknya ke kesehatan, tapi itu juga domino efeknya tadi kan berujung ke climate change juga seperti kata Mas Angga juga. Jadi kalau saya bilang bola salju ya Mbak, banyak makin lama makin besar, kemudian hitnya ibaratnya kenanya tuh kemarin pas kita dapat predikat nomor 1, Jakarta nomor 1 most polluted city itu udah menurut aku adalah sesuatu yang alarming dan perlu jadi membuka mata ya. Dan sebenarnya ada sisi positifnya juga ya dari kesedihan ini gitu. Jadi orang-orang juga sadar bahwa ternyata apa yang kita rasa normal sekarang ini, kita konsumsi energi dari sumber yang fosil, menggunakan kendaraan bermotor yang dirasa sehari-hari normal dan wajar, sebenarnya itu enggak normal gitu. Kita harus mengubah mindset itu dan balik lagi, tapi challenge-nya kan bagaimana kita hidup sehat, lingkungan bersih, tapi kaum Indonesia kan ini ya pakai bahasa Gen Z ya, kaum mendang-mending nih kadang-kadang kan, kaum mendang-mending ini kadang-kadang susah gitu kalau misalkan pengen sih lingkungan bersih gitu ya, tapi at what cost, berapa duit gitu kan ngomonginnya. Jadi makanya di energi sendiri kan sebenarnya ada energi trilema. Kalau Gen Z dilema cuma 2, kita energi 3 nih, trilema gitu kan, 3 masalahnya. Yang pertama affordability, murah atau enggak. Yang kedua reliability, dia bisa diandalkan kapan saja di mana saja gitu ya. Dan yang terakhir adalah sustainability, bersih gitu. Sama dengan yang digadangkan oleh Thorcon sendiri kan, anytime, anywhere, cheap and clean gitu. Ini menjawab semua si energi trilema itu sendiri. Jadi kalau menurut aku itu tadi sih bagaimana polusi kemudian juga sumber masalahnya tadi yang sudah disebutkan dari pembangkit listrik maupun juga industri gitu ya. Jadi berujung kepada permasalahan yang beyond masalah kesehatan tapi juga masalah climate change yang mana
itu tadi gimana sebelum kita bisa menyelesaikan permasalahan itu kan kita mau cari solusinya nih apa gitu, gimana menggantikan PLTU yang selama ini kita rasa normal, kita udah nyaman menggunakannya, terus mengganti dengan sesuatu yang ibaratnya apple to apple gitu ya, performanya sama, murahnya sama, reliable-nya sama gitu ya. Kita melihat apa nih solusi yang kita punya sekarang ini kan ya. Tentunya salah satunya ya energi yang jelas, bersih, scalable, kemudian reliable juga, salah satunya pasti tenaga nuklir gitu for the solution gitu. Kalau aku lihat di sini ya as the biggest solution we have di sini, optionnya adalah tenaga nuklir. Jadi back again masalah polusi dan juga lingkungan sangat berkorelasi terutama dengan climate change ujung-ujungnya. Oke, thank you Mbak Fania, penjelasannya udah langsung benar-benar straight to the point. Solusi apa yang kita cari, yang bisa kita perjuangkan untuk menggantikan apa yang sedang kita gunakan sekarang juga ya. Anyway, tadi juga udah sempat mention bahwa paling menyedihkan adalah ketika Jakarta dinobatkan sebagai juara satu. Terparah polusi. Ini pertanyaan saya kedua, yaitu bagaimana kondisi polusi udara di Jabodetabek, tapi sudah terjawab dengan predikat tersebut ya. Nomor 1 gitu. Nah, aku tuh follow Mbak Fania juga di sosial media, dan menurut aku Mbak Fania adalah salah satu aktivis atau orang yang bersuara mengenai lingkungan gitu ya, dan jarang ditemukan sekali benar-benar orang yang secara aktif dan secara vokal untuk ikut membantu penyuaran tentang lingkungan ini. Nah, kira-kira aksi nyata apa sih yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kalau tadi solusinya agak melibatkan yang besar-besar gitu ya, tapi ini misalnya orang awam follow Mbak Fania, apa sih yang Mbak Fania mau suggest ke mereka untuk ikut sama-sama berkontribusi untuk mendapatkan clean energy ini? Oke, kan kalau misalnya orang individual ngomongin energi kayaknya jauh banget gitu ya. Kayak apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang biasa gitu lah ibaratnya. Dan saya di sini pakai kacamatanya juga kacamata orang pada umumnya juga ya. Mungkin banyak yang belum tahu juga teman-teman bahwa aku sendiri setelah melepas masa jabatan Putri Indonesia Lingkungan langsung nyebur ke dunia energi baru dan terbarukan gitu selama 4 tahun ke belakang. Sebenarnya tuh untuk menjawab 2 hal ya. Yang pertama menjawab soal ini Indonesia kok kayaknya transisi energinya dulu ya sebelum tahun 2018 tuh kayaknya nggak kedengeran banyak gitu ya. Baru-baru rame kan apalagi setelah COVID ini orang mulai aware dengan climate change dan segala macam. Dulu tuh penasaran banget apa sih, padahal kan kita punya resource kan banyak banget yang ngomongin surya, ngomongin geothermal, terus juga kita juga punya potensi lainnya gitu ya kayak misalnya baterai dan segala macam. Untuk bertransisi tuh ada banget potensinya. Kalau misalkan orang zaman sekarang bilang tuh privilege kid lah Indonesia tuh kita udah punya semua gitu. Tapi kok rasanya di situ aja. Kemudian yang kedua juga sebenarnya pengen ngejelasin ke teman-teman di sosial media, karena aku juga punya platform di sosial media, sebenarnya what's happening sih dengan si energi bersih dan terbarukan ini. Karena seperti tadi yang aku bilang, orang kan pengen bersih, pengen sehat, tapi gak mau mahal gitu kan buat kos gitu. Jadi dan juga ada stigma-stigma lain yang mungkin terbentuk di sosial media gitu kan. Makanya selama 4 tahun ke belakang itu tugas yang paling berat menurutku adalah mentranslate sebetulnya apa yang terjadi gitu ya dengan energi fosil, kenapa energi fosil itu buruk buat kita, kemudian kenapa kita harus berganti ke energi baru dan terbarukan, apa saja opsi-opsi yang kita punya. Ternyata itu nggak bisa sementah-mentah kita ngomong bahasa teknis ya, karena kan bahasanya cukup rocket science gitu lah ya, ngomongin soal energi apalagi baru terbarukan seperti nuklir, solar panel, wind dan segala macamnya. Jadi gimana caranya orang awam bisa mendengar message-nya, karena ketika misalkan dulu aku mencoba menyampaikan dengan cara yang super teknikal karena mungkin bukan salah background ya, karena mungkin backgroundnya teknik juga jadinya kebiasa untuk bahasa yang lebih teknis. Ternyata pas di bring up ke sosial media mental gitu, masuk kuping kiri keluar kuping kanan, jadi nggak terbentuk diskusinya. Nah once sekarang aku coba untuk lebih menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, relate dengan keseharian masing-masing, barulah di situ terbentuk
sebuah diskusi, engagement di mana rame tuh orang-orang jadinya berkomentar di kolom komen. Biasanya tuh kalau teman-teman yang udah lama follow aku juga biasanya tahu tuh kalau misalkan aku bikin konten suka banyak yang berantem di kolom komentar. Karena punya pendapat masing-masing ya, pro dan kontra. But I think itu one way forward karena apa? Kembali mereka punya kepedulian, mereka aware, mereka mau gitu untuk terlibat menentukan masa depan energi mereka mau bersih apa enggak nih. Jadi menurut aku itu one way forward gitu ya. Dan yang kemudian adalah kalau aku melihat di sosial media yang kedua itu banyak hal-hal yang apa ya, false green mungkin aku bilangnya. Jadi misalnya sesimpel masalah plastik ya yang paling dekat dengan kita dan banyak dari kita yang sudah sangat aware dengan isu sampah plastik gitu. Jadi sekarang itu orang alergi kesannya sama plastik, udah di label jelek gitu kan. Ibaratnya banyak tempat-tempat yang mengganti misalnya sedotan plastik menjadi sedotan yang kertas gitu. Padahal that's not the point. Ketika ngubah plastik ke kertas juga ada masalah yang timbul juga. Masalah sampah organik, kemudian juga sekali pakai juga untuk kertas juga kan. Mungkin kalau kita pakai sedotan plastiknya ratusan atau ribuan kali, jadi jauh lebih ramah lingkungan dari sedotan kertas gitu. Jadi banyak yang apa ya, keburu dapat stigma tertentu dan belum banyak riset dan itu menjadi keburu jadi label gitu. Dan aku juga melihat ini salah satunya terhadap nuklir sendiri ya. Bagaimana orang tuh kalau dengar nuklir tuh langsung aduh gitu, langsung aduh, langsung deg-degan gitu kan dengar kata nuklir. Tapi ini kayaknya plastik dan nuklir ini sama-sama merasakan label dari society ya menurut aku ya. Bagaimana behavior kita melihat plastik ataupun nuklir in this case itu perlu diperbaiki gitu ya mindsetnya sehingga kita tahu bahwa sebenarnya ini salah satu solusi yang jelas kita butuhkan. Itu yang aku coba sampaikan di sosial media. Oke, thank you Mbak Fania. Jadi plastik dan nuklir tuh lagi mengalami masa-masa kegalauan yang sama. Sulit. Ya. Share the same problem karena Share udah the same keburu pain. ada stigma-stigma yang sudah dipahami oleh mungkin masyarakat, tapi mungkin informasinya tuh tidak full atau mungkin nggak lengkap gitu ya. Oke. Betul, jadi mungkin karena itu tadi ya, one sided, kan namanya juga kita hidup di sosial media yang memang kita bisa mengakses semua hal, tapi kadang algoritma ini kan kadang yang muncul yang ini aja yang bikin heboh aja kan di permukaan, one sided gitu, mereka belum lihat sisi yang satunya lagi. Sebenarnya kenapa stigmanya munculnya jelek, kenapa padahal itu fungsinya seperti apa, jadi kayak overshadowing the function, overshadowing the benefits gitu ya, yang mana sayang sekali ketika kita udah keburu melabel sesuatu tuh buruk gitu, kita tidak mencoba mengenal, padahal kan ketika mengenal kan, wah kita. Thank you Mas Yofi, ini kayaknya mic-nya ngambek nih. Jadi ya itu padahal ketika kita mencoba mengenal nuklir tadi sudah disebutkan Mas Angga juga, kita membutuhkan sumber energi yang densitasnya besar gitu ya, sehingga kita juga bisa efisien, less waste, kemudian less resource, ibaratnya secara keseluruhan dampaknya paling kecil gitu ya dibandingkan energi-energi yang lain. Nah kemudian juga tadi aku sempat singgung mengenai energi trilema gitu, bagaimana kita tuh selalu disuruh milih gitu antara tiga ini, kita kayak nggak bisa dapat semuanya, antara mau murah atau bersih tapi nggak reliable, atau mau bersih reliable tapi mahal gitu misalnya ya. Jadi benar-benar disuruh milih dari tiga cuma boleh milih dua. Nah in this case kalau menurut aku nuklir itu tadi anytime, anywhere, clean and cheap gitu. Jadi ibaratnya udah menjawab dari si energi trilema ini. So kalau misalkan kita keburu nutup mata karena label yang berdengung gitu ya di masyarakat, rasanya sayang banget. So sekarang jujur aja ini gak cuma masalah energi doang ya. Secara umum pun aku juga mencoba belajar lagi bahwa kita tuh kalau keburu ngelihat sesuatu tuh jangan keburu ke bawah label gitu. Jadi kita coba deh lepasin labelnya, mau mengenal sesuatu meskipun kita awalnya kayak enggak srek gitu ya. Tapi at least kita coba dalami, jangan-jangan ternyata kita bermanfaat nih buat kita semua gitu. Sama halnya untuk nuklir.
Oke, don't judge a book by its label berarti ya. Jadi ini menarik banget sih pembahasan Mbak Fania karena kalau mau lihat lebih panjang lagi, lebih lanjut lagi Mbak Fania ini lumayan sering juga sharing tentang nuklir ya di sosial medianya. Nanti boleh dicek follow Instagramnya dan mungkin bisa juga jadi perpanjangan tangan kita juga yang ada di sini untuk share juga di sosial media. Karena sekarang ada sosial, mungkin dulu gak ada gitu ya. Kalau sekarang tuh ada untuk membagikan informasi itu tuh sangat cepat tapi sangat tricky. Ya nggak sih? Bisa tricky cepat banget. tapi cuma bisa setengah-setengah juga bahaya gitu, nggak full. Jadi setelah mendapatkan informasi mungkin bisa dipelajari lagi, diyakinkan lagi, baru di-sharekan lah ya. Siapa tahu juga manfaatnya bisa berguna untuk banyak orang juga. Thank you Mbak Fania ya untuk jawabannya. Nah ngomong-ngomong masalah sosial media, ngomong masalah menginfluence banyak orang, sekarang kita mau ngobrol sama Mas Jovi yang mungkin nih jujur, aku baru tahu kalau Mas Jovi ini punya background pendidikan bidang fisika nuklir. Siapa yang baru tahu teman-teman di YouTube ya, di YouTube sekarang lagi live. Siapa yang baru tahu? Selama ini kan kita taunya ya content creator, ya influencer, aktif di sosial media. Ternyata pas dikasih tahu narasumber ya Mas Jovi punya background pendidikan bidang fisika nuklir. Dalam hati aku berpikir, siapa yang dulu kepikiran belajar nuklir? Dia orangnya. Ya. Nah penasaran, mungkin ini juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang join di YouTube dan lagi galau memilih aku mau kuliah apa untuk merubah masa depan menjadi lebih baik. Kenapa seorang Jovi tertarik untuk belajar nuklir? Oke, kenapa tertarik? Kenapa tertarik? Aku tuh kuliah tahun 2009 ya. Boleh milih peminatan tuh di 2011. Jadi ketika kita masuk fisika ada 5 pilihan. Kamu mau ke geofisik, fisika medis, elektro, nuklir, satu lagi tuh condensed matter. Oke, itu mereka ujungnya belajar termokonduktivitas gitu-gitulah, superconductors gitu. Aku tuh pilih yang paling futuristik di otak aku. Jujur. Jadi ketika aku ngeliat mereka 5, jujur fisika medis sounds very tempting. Cuma aku kayaknya aku ngambil nuklir. Aku dulu waktu SMP SMA nggak pernah kepikiran mau ngambil nuklir. Tapi ketika dihadapkan dengan opsi-opsi ini, aku ngambil nuklir. Nah yang terjadi setelah lulus adalah kita anak-anak nuklir nih kerja di mana ya gitu. Kemana nih kita nih? Ke Serpong yuk di Batan, seru nih kayaknya nih gitu kan. Aku tuh tadinya tuh mau banget ke International Atomic Energy Agency, IAEA gitu kan. Cuma satu dan lain hal, waktu itu ada juga hal futuristik yang lagi naik di dunia entertainment, which was YouTube. Jadi di Indonesia di tahun 2012, YouTube tuh lagi naik-naiknya. Nah aku nih sangat suka, I'm looking for the next future big thing. Jadi ketika I did my nuclear terus ujungnya nih kayak kerjanya gak jelas kemana nih. I jumped straight into YouTube. I went to YouTube and here I am today gitu. Tapi kalau sekarang the YouTube channel is now closed. It's now closed. Sekarang saya kerja di perusahaan Next Generation Media gitu, di narasi. So that's why I chose nuclear. It was the future. That's what I thought it was. And it is. It is. Karena di Indonesia sepatutnya kita seharusnya punya. Dan ini aku bukan anak teknik nuklir ya. Anak teknik nuklir itu yang belajar mengenai reaktor dan lain-lain. Aku nih fisika teori nuklir dan partikel, itu beda lagi. Kita tuh ngitung tumbukan dan jumlah energi yang keluar. Jadi itu kita menghitung jumlah energi yang keluar dari tumbukan. Jadi contoh misalnya uranium 235, decay, apa aja yang keluar, apa aja pecahannya. Kita tuh yang ngitung energi yang keluarnya itu berapa. Orang-orang teknik nuklir mereka yang membangun untuk menampung energi itu nanti kemana dan nanti bisa dipakai sama orang gitu. Nah dari hitungan-hitungan aja, nuklir adalah energi yang dibutuhkan paling sedikit tapi menghasilkan paling banyak. Jadi di otak aku ya, why not? Why don't we have it? Nah, dulu sebagai anak muda aku cari tahu kenapa enggak.
ternyata emang masalah geopolitik gitu. Orang pada takut kalau negara kita punya nuklir, kan masalah dengan nuklir adalah kalau kita punya ini, dia ada kemungkinan bisa menjadi senjata. Nah oleh karena itu mungkin banyak jalan dihadang. Tetapi nuclear as an energy adalah salah satu hal yang terbaik yang bisa terjadi ke Indonesia. Menurut saya ya. Apalagi kalau kita mau industri-industri kita makin maju. Banyak industri itu butuh energi yang sangat tinggi. Data servers. Kita aja sekarang server data kita pakai luar negeri terus. Banyak industri yang energi kebutuhannya sangat tinggi. Dan gak bisa disuplai, ya bisa kita supply dengan existing, tapi nanti yang lain mati. Gara-gara semua electricity udah kesedot sama industri-industri yang ada gitu. Jadi emang if you want really high output, nuclear is the way menurut aku ya. Ini nuclear is cool ya. Nah aku mau ngebahas tadi satu poin ya. Banyak orang ngomong nuklir tuh menakutkan. Aku tuh nggak pernah takut sama nuklir. Terima kasih. Tangannya boleh loh. Kayak, oke, kita semua takut Chernobyl. Wah, kita semua takut Chernobyl. Kita takut Fukushima. Itu kan. Ya ada a couple of technical problems that happen there ya. Tetapi there are so many technical problems happening elsewhere. Yang juga nggak pernah dibahas juga gitu. Dan kalau kita ngomong, misalnya kita harus punya barometer yang jelas dong ya. Apa nih yang menakutkan untuk nuklir? Kematian. Kematiannya paling rendah loh. Itu kematian paling rendah. Jadi ya emang it's time sih. Aku kuliah aja selalu ada wacana mau dibangun di Bangka Belitung. Aku tuh nunggu terus kapan. Nih akhirnya mau dimulai. Tepuk tangan dulu dong untuk negara kita. Iya, semoga itu menjawab kenapa aku pilih nuklir. Oke. Agak kemana-mana ya. Ya. Gak apa, tapi itu cukup menjawab dan cukup meyakinkan. Mungkin setelah ini mata kuliah itu jadi pilihan juga buat banyak ini. Tahu-tahu tahun depan aplikan fisika nuklir meningkat. Makin karena naik. sesi PT Tarkon Power hari ini. Ya. Luar biasa. Oke, ya kan ini cukup unik sih tadi penjelasannya juga ya. Lalu selama mempelajari nuklir ini sendiri ya, kita balik lagi masalah pendidikan lagi ya. Menurut Mas Jovi sendiri manfaat apa aja sih yang bisa didapatkan dari nuklir itu, khususnya di bidang energi? Jadi kalau di energi udah kebanyakan lah. Menurut aku Di tempat lain. sebenarnya Sektor lain. udah ada fungsinya yang kita pakai di Indonesia, cuma jarang diketahui. Jadi kayak untuk makanan tuh, untuk sterilize, untuk membunuh bakteri, membunuh apa, udah dipakai tuh. Isotopes, kita juga udah pakai di X-ray. Jadi penggunaan nuklir di sehari-hari kita udah banyak. Dan itu nearly zero accidents loh, dan itu gak pernah dibahas. Kita kan cuma suka ngebahas yang serem-serem banget gitu. Kita suka ngebahas yang super mistis, itu kan itu Indonesia banget tuh. Kalau yang paling serem kita bahas. Tapi kalau secara energi, emang outputnya paling tinggi, tapi masalahnya tadi 17.000 pulau. Jadi where do you wanna put it gitu kan? Kalau lu taruh di sini, transmisi energinya gimana? Jadi emang masalah itu, tapi itu bukan tentang nuklir juga. Apapun yang kita taruh, masalah transmisi adalah masalah yang penting di Indonesia gitu. Karena kita negara kepulauan. Jadi kalau masalah nuklir sendiri, there is zero problem. Udah saatnya sih kita punya. Oke, menarik banget bahwa sebenarnya kita tuh we're living around it, we're living with it, tapi gak ada yang sadar karena tidak belum ada yang menyadari, dibahas. ya. Mungkin ini saat yang paling tepat ya tadi seperti Pak Bob juga ngomong ya, ini adalah momentum yang paling tepat untuk kita bahas gitu bahwa ya kita tuh sebenarnya terbantu juga loh dengan nuklir dan nuklir is our future power ya. Oke, nah ngomongin tentang tadi Indonesia. Tadi juga sempat disinggung sedikit terkait COP28 di Dubai oleh Mas Angga ya. Beberapa negara juga berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan energi nuklir. Nah kalau menurut Mas Jovi ini sendiri, seberapa urgent di Indonesia butuh memasukkan energi nuklir untuk menjawab target pemerintah menuju NZE to 2050? Terlalu urgent, Terlalu urgent. Jadi waktu aku kuliah, aku tuh pingin banget menang MAPRES, mahasiswa prestasi. Kalau menang MAPRES itu harus bikin sebuah riset dan ujung-ujungnya kita presentasikan. Nah, aku waktu itu research tentang nuclear fissi, nuclear fusion, different thing ya.
itu dua partikel ditabrak gitu. Itu matahari kita tuh nuclear fusion, selalu ada energi. Aku selalu tertarik dengan itu. Tapi itu teknologi masih jauh. Nah ketika aku lagi riset tentang nuclear fusion, ujung-ujungnya aku jadi lebih belajar tentang nuclear fission. Nuclear fission tuh yang itu, uranium, pecah gitu, decay, nah itu yang ada sekarang. Pas aku belajar tentang itu, aku belajar banyak hal loh. Aku baru tahu ada negara yang ekspor energinya. Prancis. Prancis tuh 60% lebih itu fueled by nuclear power. Dia saking kebanyakan produksi listrik, dia juga supply other countries in Europe dengan produksinya. Jerman sejak perang Rusia-Ukraina mulai panik. Karena dia nggak dikirim batu bara lagi dan gas. Dia panik. Dia tadinya punya reaktor nuklir, dia matiin karena satu dan lain hal nggak tahu kenapa. Sekarang dia mau nyalain lagi karena dia sadar, aduh ternyata energi yang paling bisa menghidupi warga gua adalah energi ini. Jadi emang this is really the energy. Pernah nonton The Simpsons nggak sih? The Simpsons. Pernah nonton The Simpsons nggak? They live in Springfield, right? They live next to a power plant. Dan aku rasa emang gini, kalau we want to go to the next level, this is the thing we need. Karena nuklir tuh salah satu teknologi ya, atau salah satu sumber energi where you need to do things with zero mistakes. It demands perfection. Ya kan? Karena kesalahan yang fatal itu seperti Chernobyl masih dibahas sampai hari ini gitu kan. Jadi it demands perfection. Nah, kalau kita mulai memakai teknologi ini dan everything that comes with it, menurut aku bangsa kita as a whole juga bakal naik level. Karena banyak banget hal-hal yang bakal lahir darinya dan sekelilingnya yang akan menuntut bangsa ini untuk lebih profesional, lebih baik lagi, lebih pandai lagi, dan lain-lain. Jadi udah saatnya. Boleh minta tepuk tangannya ya, ini juga merupakan satu statement ya. Dan aku nggak ngomong gini cuma karena ini Torque on Power loh, aku ngomong ini di mana-mana. Di mana-mana. I talk about this everywhere. Because that's the exact things we need right now. Karena and for the future, right? Yeah, I'm not gini. We should not be easily distracted by the media. Of course, a story as great as Chernobyl and Fukushima is great for the clicks. Penontonnya banyak, pasti media bakal senang dia report ke bos. Bos, yang nonton artikel saya jutaan orang nih, saya sukses gitu. Tetapi seperti kata Fania tadi ya, you have to present the other side as well. Emang yang menakutkan pasti lebih banyak kliksnya. Nah kita semua jangan kemakan narasi-narasi ini. Aduh aku ngomongin media aku sendiri lagi. Tapi kita jangan termakan. Apa ya kata selain narasi ya? Cerita. Jadi ambil kata-katanya. Cerita-cerita ini begitu. Yaudah aku nggak mau ngambil throwback waktu. Terima kasih semuanya. Thank you. Boleh aku mau highlight sedikit, ini cukup menarik karena tadi sempat di-mention juga jangan kemakan media yang mungkin ada target dan goal tertentu. Kita lah adalah mungkin bisa menjadi agen perubahan yang bisa menyampaikan the other side of the story. Yang mungkin juga bisa memberikan inspirasi dan mendapatkan banyak perpanjangan tangan lainnya via social media yang sekarang banyak digunakan oleh anak-anak muda. Dan hari ini salut sekali juga dengan PT Torque on Power yang mengadakan acara ini mentargetkan banyak anak-anak muda juga yang hadir di YouTube hari ini. Boleh bilang tepuk tangannya untuk teman-teman yang sedang live streaming yang semoga mendapatkan inspirasi dan jawaban dari kegalauan atau ketakutan-ketakutan yang ada di pikirannya sendiri tuh kebiasaan anak muda zaman sekarang kan. Overthinking harus butuh dijelasin dulu. Oke. Thank you panelis, tapi belum selesai. Kita hari ini akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Mungkin boleh ada yang mau bertanya, nanti kita akan sediakan mic 3 penanya atau langsung mau nanya ke siapa juga boleh langsung ditunjuk. Ada yang mau bertanya dari rekan-rekan yang hadir hari ini? Kalau saya sudah kebanyakan nanya. Ada yang mau bertanya mungkin Bapak? Ya, mau? Oh enggak, belum. Oke, silakan Ibu dibantu mic-nya. Terima kasih.
Terima kasih, nama saya Geni dari BRIN. Ini narasumbernya luar biasa ya, sangat menginspirasi. Bahasanya juga bahasa gaul yang kita sendiri, kok kayaknya aku merasa aku jadul ya gitu pakai bahasanya gitu. Saya ingin bertanya nih pada yang generasi yang jauh lebih muda, sebenarnya kita itu udah berjuang nuklir lebih dari 50 tahun gitu ya. Dan selalu kita terbentur pada tantangan-tantangan yang non teknis ya, yang hubungannya sama public acceptance dan juga akhirnya political gitu kan ya. Yang saya ingin paham, ini kan para milenial sih ya jauh lebih muda dari saya sih ya gitu ya. Kira-kira pendekatan seperti apa sih yang berbasis pada ada medsos dan lain sebagainya untuk kita nanti tidak terlalu berbenturan dengan Greenpeace atau kepentingan oligarki yang lain-lain dan lain sebagainya, agar kita juga bisa mencapai target net zero emisi karbon seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak-mbak dan Mas di sini. Saya rasa pertanyaan saya itu saja, terima kasih. Entah siapa yang mau menjawab, monggo. Boleh, siapa yang mau jawab? Terima kasih Ibu Gani pertanyaannya, boleh minta tepuk tangannya, pertanyaannya sangat menarik. Adakah yang mau menjawab mungkin dari Mbak Fania, Mas Hangga, Mbak Trisha, Mas Jovi? Semua juga sebenarnya boleh menjawab sih satu-satu, silakan. Siapa yang mau mulai duluan aja, silakan Mas Hangga. Oke. Mohon izin, terima kasih atas pertanyaan Bu. Nah, nanti pasti akan ditambahkan oleh para panelis lainnya, ada Mbak Fania, Mas Jovial, sama Mbak Tria. Jadi memang kalau anak muda kita butuh ini sesuatu yang butuh disosialisasikan. Ya, jadi sebagai anak muda tentunya anak muda ada generasi milenial, para panelis generasi milenial, ada juga yang lebih muda lagi generasi Z, dan yang lebih muda lagi generasi Alpha gitu. Jadi cara kita melihat dan juga cara kita memahami informasi itu pasti beda ya. Jadi kalau misalnya kita, terutama bagi yang mungkin tidak terlibat di sektor energi, kalau kita memberikan laporan yang panjang lebar atau PPT, mungkin tidak akan dibaca gitu, dan susah gitu untuk dipahami. Oleh karena itu hal-hal seperti penggunaan media sosial, baik itu mau Instagram, mau Facebook, mau Twitter, atau mungkin yang lebih mudah lagi pakai TikTok gitu ya, itu hal-hal yang bisa kita sosialisasikan bahwa nuklir itu aman gitu, dan nuklir itu bisa dikembangkan, nuklir bisa menggantikan loh seperti batu bara, dan nuklir itu digunakan untuk apa aja gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kalau menurut saya sih penting gitu ya untuk disosialisasikan gitu. Jadi mungkin kita bisa melakukan roadshow juga dan juga mengandalkan media sosial gitu untuk bisa mengedukasi bahwa nuclear is not as bad as we think gitu ya. Mungkin kalau nuklir kan yang ada di pikiran itu bom, atau yang ada di pikiran kita itu ada radioactive waste atau radiasi gitu. Padahal sebenarnya dengan segala sesuatu tadi Mas Jovial udah menyampaikan, there is always a risk with everything gitu. Tidak ada itu namanya zero risk, pasti ada risiko. Tetapi bagaimana kita bisa meminimalisir risiko tersebut gitu. Makanya hal-hal seperti safety procedure itu penting ya untuk ditaati gitu. Tapi again cara kita membuat platform gitu, mungkin para influencer atau yang punya banyak following, terutama yang passionate tentang energi, ya bisa disosialisasikan, terutama kalau udah punya banyak sekali following ya di media sosial. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Tapi make it simple gitu ya, jangan terlalu kompleks gitu. Kalau terlalu kompleks orang itu juga udah bingung, udah mereka bisa scroll ngelihat video atau mungkin hal-hal yang lain gitu yang lebih menarik gitu ya. Jadi make it interesting gitu. Kalau dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain. Silakan Mbak Fania mungkin mau menambahkan. Oke, jadi kalau ngomongin soal ini ya Bu, bagaimana merubah mindset anak-anak muda ke depannya sebagai penerus ya. Jadi kalau saya lihat itu kayak tadi Mas Jovial bilang kalau masalah kita tuh banyak banget dan semua minta attention yang sama, bener nggak? Jadi apalagi Gen Z, Gen Alpha mungkin ya, gampang terdistraksi nih, mau perhatiannya kemana dulu, dan mereka akan sulit untuk stay di satu permasalahan ketika mungkin itu tidak relate dengan kehidupan mereka. Makanya sekarang tuh kalau lalu ngambek ini mic-nya. Iya nih, aduh maaf ya Mike, jangan ngambek-ngambek. Jadi kalau misalkan ngelihat behavior anak muda zaman sekarang itu ya memang
span attention mereka itu pendek gitu ya. Dan tapi sekarang itu mereka justru malah tertarik dengan konten yang lebih panjang tapi berupa storytelling. Correct me if I'm wrong ya Mas Jovial ya. Mereka suka cerita yang bagus, cerita yang menarik, terutama cerita yang relate. Nah, bagaimana kita bisa mengambil angle dari sisi tenaga dari yang dihasilkan nuklir ini bisa relatable dengan kehidupan mereka gitu kan. Bagaimana mereka membutuhkan basically apa yang kita lakukan semuanya itu kan membutuhkan energi, terutama juga bagaimana nggak hanya energinya itu bisa didapatkan kapan saja di mana saja tapi juga murah, dan itu bagaimana membuat storytellingnya bisa kena ke hati dan ibaratnya keseharian dari anak muda itu. Nah, cara yang kedua adalah kalau aku suka melakukan hal ini juga, Bu. Jadi memang biasanya aku kasih konten yang ibaratnya sebenarnya apa ya, nggak clickbait juga sih, lebih ke triggering gitu ya. At least ngedapat atensi mereka dulu, karena tadi itu atensi anak-anak zaman sekarang itu sulit sekali didapatkan karena mereka direbut oleh banyak permasalahan di dunia ini gitu. Jadi gimana caranya dapat perhatian mereka dulu, terus mereka mulai engage tuh di kolom komentar, yang satu bilang pro, yang satu kontra gitu kan, terus berantem gitu. Dan sekali waktu saya pernah tuh, yaudah yuk ketimbang kita berantem di kolom komentar nggak jelas terus pakai akun yang fake gitu kan, mendingan kita ngobrol gitu, kita bikin discussion FGD offline. Saya bikin waktu itu FGD offline, datangin orang-orang yang pro maupun kontra. Alhamdulillah beberapa, sekitar 25 orang gitu waktu itu datang menunjukkan wajahnya. Saya kira cuman akun-akun bodong doang gitu kan yang ngomong di situ. Jadi seneng banget melihat perspektif mereka, dan kita mencoba untuk nggak mendoktrin gitu ya. Kita kayak oke, kita dengerin dulu kenapa mereka pro, kenapa mereka kontra, dan we try to seek the middle ground gitu ya. Apa sih yang benar-benar solusi gitu. Jangan-jangan kita hanya terhalang, pihak yang kontra hanya terhalang oleh label, kemudian atau yang pro terlalu terdoktrin mungkin atau gimana gitu ya. Jadi kita mencari solusi yang pas nih buat negara kita apa sih sebenarnya. Jadi masing-masing pihak tuh bisa memahami bahwa oh ternyata pandangan aku ini sekarang ini mungkin belum 100% benar karena aku hanya mengkonsumsi informasi yang one sided aja. Makanya sekarang tuh aku jujur malah suka follow orang-orang yang punya prinsip berbeda daripada aku gitu ya, karena aku nggak pengen cuman mengkonsumsi informasi yang aku udah tahu dan mengafirmasi apa yang aku tahu benar gitu, tapi jangan-jangan pendapat orang di sisi lain yang kontra mereka punya suatu poin yang valid gitu. Makanya aku melihat Gen Z atau anak-anak zaman sekarang tuh suka dengan didengar, dipahami gitu ya, dan baru tuh terbangun diskusinya. Kalau belum kita udah jejelin dengan pokoknya ini, pokoknya itu, mental gitu. Mereka butuh reasoning, butuh cerita, butuh alasan yang jelas kenapa kita butuh sesuatu atau kita baik untuk menggunakan sesuatu. Salah satunya pasti ngomongin soal energi nuklir gitu. Oke, mungkin Mas Jovial mau menambahkan sedikit? Oh. Ada yang baru. Apa ya? Tadi tuh aku baru denger ya, ternyata Korea Selatan lagi bangun ya reaktor nuklir. Benar? Udah ada. Korea Selatan kan, bukan utara kan? Iya, enggak, aku tuh maksud aku tuh hal-hal mereka terus tahu bahwa ini tuh hal yang wajar aja di seluruh dunia. Ini bukan hal yang asing. Dan tadi benar aku setuju banget sosialisasi, berbicara dengan bahasa mereka. Tapi menurut aku ya, they don't need convincing sih. Menurut aku nih generasi ini udah tahu the benefits. Jadi misalnya Indonesia mau bangun aja. Bakal kelihatan kok kalau ini aman 5-10 tahun narasinya kan kebangun sendiri. Kalau nggak dibangun, kita bakal terus kemakan narasi Chernobyl, Fukushima nih sampai mati gitu. Kan all you need is evidence. Taruh depan orang-orang di Bangka Belitung tiba-tiba ada nih reaktor samping rumah kita. Kok 15 tahun hidup kita aman-aman aja? Ya iyalah karena ini aman. Ya itu. Kayak butuh bukti nyata aja. Jadi mau narasinya seserem apapun di sosmed. Karena mereka tidak begitu memahami. Bagi aku orang yang paham harus tetap dobrak sih. Orang yang paham, orang yang punya power to do this change harus tetap dobrak dan
bikin PLTN di Indonesia gitu. Gitu. Oke, thank you jawabannya. Sedikit highlight ya, tadi kita itu banyak takut tuh karena narasi ya. Saatnya kita membangun narasi-narasi baru yang membuat mereka tuh menjadi lebih yakin, dan debunking the myth atau debunking the biasnya itu harus dari generasi-generasi muda ini. Ibu gimana, dapat banyak insight dari para generasi muda yang ada di sini ya, dari para Gen Z dan milenial, langsung menyampaikan mereka tuh butuh apa yang mereka inginkan, bersosialisasi, membutuhkan wadah untuk mereka bersuara. Dan banyak kok sebenarnya yang juga mau untuk menyuarakan hal ini. Terima kasih, semoga menjawab. Ada 2 lagi pertanyaan saya buka, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mas. Cek. Suara kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam untuk Pak Bob di sini. Pak Bob. Oke, say congratulations to Pak Bob. Hari ini Telkom Power sudah second anniversary. Big applause to Pak Bob di sini. Oke, in my opinion Pak Bob ini adalah orang yang sangat pendobrak gitu ya. Saya sempat berapa kali diskusi ya Pak, udah hampir 2 tahun ini kita discuss about nuklir gitu ya. Sebelumnya mungkin saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Imam Bayu Prasetya, bisa dipanggil Bayu. Dulu saya pernah sebagai membentuk komunitas gitu ya di Bangka Belitung. It's called I1YS, Indonesia Nuclear Youth Society, dan sekarang kita udah jalan 2 tahun itu untuk INYS sendiri gitu ya. 2 tahun ini sama Pak Bob itu orang yang sangat pendobrak, sangat berani, sangat berjuang gitu untuk memajukan Indonesia melalui nuclear energy itu, seperti itu. Dan mungkin seperti itu aja untuk pembukaannya. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah di sini ya, untuk para panelis, para speaker di sini, kita sebagai generasi muda gitu ya, mungkin saya sangat pengagum Kak Jo di sini. Saya ngikutin TWK 1, 2, 3, musyawarah. The creative way dari Kak Jo ini sangat luar biasa sekali sih Kak Jo. Mungkin yang ingin saya tanyakan ya, kita sebagai generasi muda, gimana sih caranya kita bisa memunculkan creative way untuk educate society kita gitu tentang nuclear energy gitu ya. Mungkin dari Bapak, dari speaker-speaker ini mungkin dari background jurnalis, dari aktivis, dari putri lingkungan, mungkin dari Kak Jo juga sebagai YouTuber gitu ya. How we munculin creative way gitu untuk educate people about nuclear energy. Dan pertanyaan kedua adalah, seberapa yakin sih untuk para speaker di sini ke depannya itu nuklir itu untuk memajukan Indonesia yang maju ke depannya. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ngomongin kreatif konten, mungkin kita mulai dari Kak Jovi dulu kali ya. Silakan Kak Jovi. Bagaimana memunculkan kreatif way untuk mensosialisasikan tentang nuklir? Iya, gimana ya, harus dibuat ini tuh seolah-olah hal yang biasa aja. Karena kita kan emang harus ngenegasiin narasi bahwa ini adalah hal yang serem. Dan dari tadi aku selalu ngomong Chernobyl, aku selalu ngomong Fukushima. Aku belum ngomong yang nomor 1 ya. Itu apa tuh yang di Jepang, Nagasaki, Hiroshima. Itu kan bom nuklir. Itu ada kata-kata nuklir tuh yang nempel di samping bom itu. Tapi yang orang gak ingat itu bom. Itu bom atom, itu bom. Nuklir tuh semua hal tuh bisa dipakai untuk hal baik, semua hal juga yang baik bisa dipakai untuk hal yang buruk. Itu udah pasti. Cuma emang nama nuklir ini udah terlalu melekat di cerita-cerita yang terlalu besar. Nah mungkin kalau untuk Gen Z ya, atau Gen Alpha bahkan the next generation lagi nih yang hidupnya cuma di Roblox. Mereka tuh cuma kayak, ma aku ulang tahun mau dibeliin Robux. Kalau nggak tahu Robux berarti belum punya anak semuanya ya. Aku cuma mau Robux doang gitu kan. Emang harus dibikin cerita-cerita di mana this is a very normal thing. Ibaratnya mungkin ada cerita dari Korea jatuh cinta di dekat nuclear factory. Hal-hal gitu. Hal-hal kayak gitu. Soalnya kita nggak bisa pungkiri Simpsons tuh kartun tentang Homer tuh kerja di pabrik nuklir loh. Homer Simpson kerja di pabrik nuklir. Tetapi kita nggak pernah takut sama kenukliran Simpsons. Karena Simpsons ini keluarga biasa dengan masalah-masalah biasa. Kebetulan aja dia tinggal di Springfield yang Homernya kerja di tempat nuklir. Ini bagi yang nggak tahu Simpsons aku mohon maaf ya. Pada tahu kan pasti kan? Tahu ya, oke. Nah itu tuh bagi aku tuh for the next generation ya. Many stories
di mana nuklir tuh dilekatkan ke dalam inti cerita ini dan ditunjukkan bahwa sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Dan tadi aku baru ngobrol sama Pak Bob something very interesting loh about Iron Man. Iron Man kan ada tuh yang dia tempel di dadanya ya. Ternyata that's maybe nanti Pak Bob bisa terangin ini lebih bagus lagi. It was based on a real story of a pacemaker. Jadi karena ada pacemaker yang dulu powered by nuclear, tapi ujung-ujungnya decommission, gak boleh dipakai dan lain-lain. Karena itu ada secara riset dan barang, ujung-ujungnya bisa dikembangkan cerita Iron Man. Iron Man kan dia pasang terus tiba-tiba dia become powerful kan energi gitu. Ya, jadi mungkin kalau kita bisa tahu, oh nuclear has so many positive benefits, generasi berikutnya nggak akan takut. Nah untuk menjawab pertanyaan kedua, seberapa yakin? 100% yakin. Terima kasih. Langsung berikutnya. Wow. Oke, aku mau mungkin lanjut bertanya dari sisi media dulu deh Mbak Trisha ya. Karena kan media ini sedikit banyak aturannya juga. Gimana nih memunculkan narasi-narasi yang tidak menakutkan atau mungkin bisa membuka wawasan juga untuk banyak orang? Jadi mikir dulu ya. Kreatif, how the creative thinking goes-nya. Mungkin bisa jadi inspirasi buat masnya juga. Tadi gara-gara Jovi ngomong Roblox jadi inget juga Chernobyl itu di Roblox ada juga kan? Iya kan? Jadi anak-anak zaman sekarang umur-umur 4 tahun 5 tahun balita tuh udah tahu Chernobyl. Kan bingung kita ya. Oh jadi ternyata kisah-kisah tentang nuklir itu sebenarnya ataupun cerita sejarah deh yang pernah terjadi di dunia ini tuh bisa diselipkan di berbagai hal dan menyentuh anak umur berapapun deh gitu tuh bisa kena gitu. Jadi aku jadi ngelihatnya kayaknya anak-anak zaman sekarang itu selain suka sesuatu yang emang relate, mereka tuh juga ternyata suka dengan sesuatu yang kayak sejarah lah gitu. Kayak mereka tuh penasaran ini kenapa ya ada ini ceritanya kenapa ya ada ini. Jadi mungkin kalau untuk meningkatkan gimana cara kreatif untuk mengedukasi orang tentang energi, mungkin ya banyak banget mungkin ya caranya yang bisa dilakukan. Nah kalau misalnya untuk dari sisi media sendiri sih aku sebenarnya nggak terlalu gimana ya aturannya gitu. Tapi kayak aku pernah beberapa kali menemukan ada kelas khusus suatu topik gitu. Jadi nanti teman-teman media tuh diundang untuk supaya tahu lebih banyak tentang ini tuh apa. Jadi kita bisa spread the news lebih tepat gitu. Nah tapi bahasanya tuh mungkin kayak Pak Bob gitu loh. Yang kalau cerita tuh pakai bahasa yang simple terus dikaitin sama sesuatu yang relate sama kita juga. Jadi kita bisa paham oh maksudnya tuh kayak gini gitu. Nah mungkin dengan cara-cara kayak gitu terus influencer ini dijadiin perpanjangan tangan juga untuk menyebarkan edukasi ini lebih baik lagi. Dan benar sih kata Jovi juga kayak ini tuh anggap aja sesuatu yang emang udah wajar di negara-negara lain kan udah banyak juga gitu. Jadi ini tuh sebenarnya sesuatu yang wajar dan bisa jadi future yang baik banget buat kita gitu. Dan tadi pertanyaan keduanya seberapa yakin? Berapa yakin? Saya yakin 100% juga sih. 100% yakin. Mantap, boleh minta tepuk tangannya? Oke, aku mau nanya ke teman-teman panitia, masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi kah? Masih? Oke, satu pertanyaan lagi. Ternyata sudah menanti-nanti angkat tangan. Silakan Masnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, Pak Bob. Terima kasih untuk sudah mengundang ya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, pertanyaan saya cukup nyambung dengan Dr. Geni tadi ya. Dr. Geni menyebutkan terkait Greenpeace. Menurut saya ini cukup menarik karena kalau kita melihat di Jerman ya, Greenpeace ini mungkin ada andil besar dalam meng-decommissioning nuklir. Pertanyaan saya adalah, tadi juga menarik dari Mas Bayu ya, di Indonesia sudah ada Indonesia Youth Nuclear Society. Nah langkah apa sih yang bisa diambil agar advokasi untuk nuklir ini dari organisasi-organisasi yang secara terstruktur tuh bisa lebih masif gitu, karena mungkin kalau sekarang masih secara individu gitu kan. Dan kalau ngelihat sukses story-nya si Greenpeace di Jerman, gimana nih kita bisa mereplikasi sukses story-nya tapi untuk advokasi nuklir, mungkin itu sih. Oke. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ini ngomong-ngomong organisasi, silahkan Mas Hangga dijawab. Nanti boleh ditambahkan yang lain juga ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang harus ada dukungan dari masyarakat. Jadi kalau misalnya
mayoritas dari masyarakat banyak sekali yang bergerak ya untuk mendukung nuklir, ya tentunya itu akan sangat membantu gitu ya dalam pembangunan PLTN, perkembangan PLTN ke depannya gitu. Karena apabila masyarakat bergerak ya, tentunya kan itu menjadi sosialisasi tersendiri gitu bagi kaum masyarakat yang masih belum mengetahui. Lah untuk bisa mensosialisasikan itu tadi udah disampaikan ya, bahwa mungkin Mas Jovel tadi menyampaikan udah dibangun aja PLTN. Dan dari situ kita akan membuktikan bahwa itu aman gitu, tidak ada apa-apa. Terus juga dari panelis lainnya, Mbak Fania, Mbak Tria juga menyampaikan menggunakan bahasa yang simple to understand gitu, yang benar-benar mengena ke masyarakat ya, terutama ke anak-anak muda gitu ya. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mensosialisasikan. Apabila kita sudah bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat dan masyarakat bergerak secara masif ya, kita tidak hanya berbicara satu atau dua organisasi, tapi ini bahkan orang-orang yang mungkin tidak terlibat di dalam organisasi nuklir sebagai contoh. Lah itu akan menggerak baik itu mau dari tingkat daerah, tingkat provinsi maupun pusat. Karena saat ini memang yang membuat PLTN ya terkendala untuk dapat dibangun itu penolakan dari masyarakat, dan itu juga mempengaruhi orang-orang yang berkuasa baik itu mau dari level Pemda, Pemprov, bahkan pemerintah pusat gitu kan, itu juga menjadi kendala. Jadi kalau dari masyarakat udah mendukung, lah tentunya itu akan ada multiplier effect gitu ya, di mana ini bukan hanya pergerakan dari satu organisasi seperti Greenpeace, tapi di masyarakat secara keseluruhan. Tapi memang untuk mencapai level itu ya perlu diimplementasikan, tadi kan disampaikan Mas Jovial, Mbak Fania dan juga Mbak Tria gitu. Jadi sosialisasi itu penting. Kita harus meningkatkan awareness ya bahwa nuklir itu aman ya, dan memang kita butuh nuklir gitu. Dan juga manfaatnya itu apa, benefitnya itu apa gitu ya. Dan ini sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan atau diragukan atau dipertanyakan gitu. Demikian kalau dari saya. Mungkin dari yang lain ada. Mungkin dari Mbak Fania mau menambahkan, silakan Mbak. Tadi sempat cerita sama Mas Jovial ya, kalau sebenarnya aku itu pernah lagi kemarin tuh sempat ngedraft konten yang sampai sekarang belum aku naikin karena aduh hesitant banget nih. Jadi tentang PLTN ya, jadi Jerman gitu. Bagaimana ketika Jerman memutuskan untuk menutup si pembangkit nuklirnya ini dan mereka beralih ke gas sebagai sandaran utamanya mereka yang mereka dapetin dari Rusia. Ketika datang nih perang Ukraine dan Rusia, jadinya mereka gak dapat supply gas kan, mereka terhambat, dan satu-satunya cara untuk mentransfer, maksudnya main cara utama untuk mentransfer gas adalah pipa kan dari Rusia ke Jerman, yang mana terhalang waktu itu. Jadinya mereka yang tadinya ketergantungan sama gas tiba-tiba hilang nih, waduh gawat. Waktu itu kan mereka sempat krisis energi juga gara-gara itu. Nah itu kan ibaratnya udah jadi bukti konkret tuh kan, gara-gara matiin PLTN aja kan jadi tergantung sama gas. Sekarang gak ada isu geopolitik, malah jadi amburadul kemana-mana kenanya. Jadi krisis energi, kemudian pasti snowball effect-nya juga ke ekonomi dan sosial gitu. Jadi menurutku itu benar-benar jadi tamparan lesson learn yang bagus, bahwa penting untuk melihat bagaimana pentingnya ketahanan energi suatu negara gitu. Dan malah kemarin tuh yang aku dengar gara-gara darurat energi banget di Jerman malah nyalain PLTU-nya lagi gitu kalau nggak salah, which malah mundur gitu kan. Mereka udah bersih nih pakai PLTN sebelumnya. Terus jadi gas, oke lah bersih juga. Terus gara-gara gak dapet supply gas malah nyalain lagi PLTU-nya. Lah kok mundur, kita pengennya makin bersih, mereka malah gara-gara isu geopolitik jadi mundur lagi nih, few steps back gitu kan, unfortunately. Makanya menurut aku itu benar-benar penting, makanya aku pengen jadikan itu konten, karena aku pengen negara-negara lain tuh melihat betapa harus berhati-hati dalam bertransisi energi, memilih sumber energi yang benar-benar bisa memberikan ketahanan buat negara itu sendiri, gitu sih. Bagaimana? Sudah cukup terjawab? Terima kasih Mas Angga dan Mbak Fania. Tadi menambahkan sedikit, emang harus banyak-banyak riset, baca, cari berita juga ya, supaya juga bisa memberikan konten-konten atau langkah-langkah yang tepat gitu yang bisa kita sampaikan sebagai informasi. Bagaimana satu pertanyaan lagi diberikan kesempatan. Ini Mbaknya udah mau gini-gini nih. Silakan Mbak. Selamat malam semuanya, mohon izin. Perkenalkan nama saya Lucia, saya dari Kementerian Investasi BKPM.
Kebetulan saya dari tim staf khusus peningkatan pulsa nasional dan memang tim kami itu generasi muda banget dan UMKM banget. Oke, mantap. Oke, dan sebenarnya izin saya dari tadi tersentil sama panelis ini. Sebenarnya saya masih Gen Z, jadi kayak, waduh ini saya generasi saya gimana ini? So sebenarnya saya ingin mengkorelasikan dengan izin Bu Geni. Tadi gimana yang caranya bisa masuk ke generasi muda ya, kebetulan saya ya alhamdulillah masih generasi muda. Dan juga ada tadi masnya yang ada Youth Association about nuclear ya. Ya sebenarnya bukan data menunjukkan ya, experience menunjukkan bahwa edukasi itu tidak cukup. Jadi generasi muda itu butuh yang namanya peer pressure. Misalnya we're talking about COVID, kita talking about startups. Waktu itu orang nggak ngerti yang namanya investasi, orang nggak ngerti yang namanya apa itu saham, apa itu obligasi. Dan muncul banyak startup financial waktu COVID. That's how we learn. Kepepet, the power of kepepet. Terus, so that comes to a conclusion. We learn by startups. We learn by adanya UMKM. So I was thinking, okay, we're talking about energy startup. What kind of energy startups do you think we have? Kayak ini discussion aja, ini ideation aja ya. Do you think we're talking about big things ini? Tapi Gen Z itu mikir gimana sih caranya perut saya terisi dengan nuklir gitu kan? Can we do startups with itu energy? Do you think with nuclear? Ini open discussion aja. Dan tadi Mas yang dari Youth Nuclear itu, Youth Nuclear Association, kalau misalnya ada ide-ide, ada startup, monggo bicara sama saya, kita bisa bikin matchmaking sama lebih dari 80 visi di Indonesia. Terima kasih. Luar biasa, ini bukan hanya pertanyaan tapi memberikan opportunity dan solusi juga yang bisa mungkin nanti didiskusikan ya setelah acara ini. Bagaimana, sudah habis? Oke. Mohon maaf nih kalau ada yang masih mau bertanya bisa dilanjutkan setelah sesi ini. Karena sesi tanya jawab kita sudah selesai, benar-benar semoga jawabannya pun juga memberikan pemahaman dan jawaban untuk para penanya semua yang ada di sini. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, izinkan saya untuk merangkum sedikit. Tadi kalau saya mulai diskusi itu ngomongin tentang masalah sehari-hari. Tadi ngomongin sama Mas Jovi, masalahnya itu banyak. Tapi kalau yang paling dekat ini kan masalah cuaca ya, masalah polusi udara yang menyebabkan banyak penyakit dan ternyata berdampak juga pada bencana alam lainnya. Nah, kalau kita ngomongin masalah penyebabnya itu apa, mungkin tadi kita juga ada sempat bahas bahwa penyumbang terbesar itu adalah PLTU dan mungkin kendaraan yang tadi juga sempat ada selentingan solusi yaitu EV yang ternyata itu juga ternyata bukan solusi-solusi amat ya, masih ada masalahnya lagi di balik itu. Nah, dari banyak diskusi yang tadi saya dapatkan di sini, saya mendapatkan highlight bahwa kita sepakat bahwa salah satu yang bisa menjadi future untuk kita semua yang ada di sini, untuk energi yang ada di energi kita semua ini adalah tenaga nuklir. Sepakat kan tadi kita semua ya. Dan terima kasih juga untuk Penetorkan Power yang sudah menyelenggarakan acara ini dan akhirnya kita bisa sepakat semua bahwa untuk powering tomorrow with clean energy through nuclear power itu bisa menjadi solusi karena energi nuklir itu bisa didapatkan di anytime, anywhere, cheap and clean. Dan balik lagi dengan adanya peran anak-anak muda yang ada di sini dan mungkin ada di YouTube juga, itu bisa jadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi dan makin membuka wawasan supaya tidak ada lagi ketakutan yang tidak ada basis yang bisa ditelusuri. Oh ternyata setelah saya edukasi diri lagi, setelah saya baca-baca lagi, ternyata tidak menakutkan, malah itu bisa menjadi our future. Oke, once again, nuclear is cool. Sudah ditunjukkan mungkin kaosnya, nuclear is cool. Terima kasih untuk para panelis. Sebelum saya akhiri sesi ini, mari kita sama-sama akan diberikan piagam untuk seluruh panelis. Mohon bantuannya kepada panitia untuk menyiapkan dan mengabadikan momen ini dalam bentuk foto dan video. Yang akan memberikan langsung dari Pak Bob ya berarti. Oke. Silahkan.
dapat juga. Like to say few words. Tes. Okay. Thank you very much semuanya for all the panelists. It was good. Bapak Ibu semuanya yang kita baru saksikan, this is yang saya bayangkan adalah the next nuclear generation. This is it. Nah, ketika kita mencoba meramu acara ini kira-kira 3 bulan yang lalu, we go through hundreds of people to find kayak apa sih tipikalnya if we were to have the next nuclear generation. These are, of course kayaknya kita semua agree ya, this is it. This is why kita mengatakan nuclear is cool, right? Not only because it's high energy density and environmentally friendly, because it has to be cool. And these people, betul ya, show that nuclear can be cool, right? Right? Smart, right? Handsome, beautiful, and brave, and vocal. This is the future of nuclear generation. Inilah kenapa ini adalah puncak acara ini. Karena I want to present nuklir itu nggak kaku. Ya, nuklir is cool. Right, setuju kan ya Jovi, Devina, ya kan? Nah, this is why we make this. So thank you very much semuanya, right? So it was wonderful and I'm glad that we have this discussion karena dan sekarang saya punya harapan, oh ternyata it can be cool, nuclear can be cool, right Jov? Thank you very much semuanya, terima kasih, enjoy the rest of the night, thank you very much. Oke, terima kasih Pak Bob sudah memberikan kata penutup. Oke, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para panelis hari ini. Dan boleh para panelis untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih, it was a nice discussion with you guys. Thank you.